Yo, halo, bagaimana kabar kalian guys? Para pencari hiburan lewat media anime. Di video kali ini, MC Naif akan menceritakan alur dari keseluruhan episode season 1 Mato Seihei no Slave atau yang bisa disebut Chained Soldier. Video ini dibuat untuk kalian yang suka dengan video berdurasi panjang dan semoga kalian suka. Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Awal scene, kita diperlihatkan desa yang terbakar dan diserang oleh iblis pemakan manusia. Di salah satu rumah pada desa itu, ada seorang anak kecil yang menangis, sembari dipeluk oleh seorang wanita dewasa. Namun wanita dewasa itu sudah seperti tak bernyawa lagi. Melihat cara dia jatuh melepas pelukannya dari anak kecil itu, flashback pun berakhir, dan kini diperlihatkan sepasang remaja yang dikerumuni oleh iblis. Remaja lelaki itu tunduk di depan remaja wanita dan mencium tangannya. Seketika kekuatan besar menyelimuti daerah itu. Para kepala negara sedang berkumpul untuk mengadakan rapat. Mereka ingin mendengar soal laporan kota iblis dari perwakilan negara. Dan lagi, scene berpindah pada sekolah protagonis cerita ini. Sang protagonis bernama Wakura Yuki. Dia sangat hebat dalam hal bersih-bersih, seperti membersihkan suatu ruangan yang kotor, sampai kedua temannya tak perlu melakukan sesuatu untuk membantunya. Yuki bersama teman-temannya melihat para gadis yang datang ke sekolah. Namun gadis-gadis ini bisa melakukan hal yang luar biasa, seperti berjalan dengan cara mengambang, rambut yang bisa digerakkan sebebasnya, dan masih banyak lagi. Seorang pelajar datang ingin Yuki untuk memperbaiki kancing bajunya yang rusak. Yuki dengan sigap memperbaikinya sekejap mata. Dia masih heran kenapa dengan kemampuannya itu dia masih belum populer di kalangan wanita. Yuki diajarkan oleh kakak perempuannya untuk serba bisa, karena laki-laki tak bisa memakai kekuatan buah persik. Salah satu temannya berkata kepada Yuki bahwa kakaknya kan sudah, namun dihentikan oleh temannya yang satu lagi sebelum selesai mengucapkan keseluruhan kalimat. Yuki hanya tersenyum mendengar hal itu. Ini artinya ada suatu hal yang terjadi kepada kakak Yuki. Sore hari, Yuki berjalan di kota. Ada dua anak kecil yang lewat di sebelah Yuki. Yuki yang terlalu serius memikirkan soal pekerjaan, mendapati dirinya dikelilingi oleh kabut yang tebal. Angin kencang berhembus dan meniup kabut tebal itu. Ternyata Yuki telah berpindah ke kota iblis, tempat para iblis pemakan manusia berada. Yuki tanpa sadar memasuki gerbang antar dimensi yang banyak muncul di Jepang dengan tiba-tiba. Tak tahu harus apa, Yuki mencari cara untuk keluar dari kota iblis itu di handphone miliknya. Cara yang diberikan kepada Yuki oleh sistem keamanan hanyalah untuk tidak berlari tanpa arah tujuan yang jelas dan untuk menunggu korps defensi iblis datang. Yuki ingin menunggu bantuan datang, namun ada iblis yang muncul di belakangnya. Yuki pun kabur dari iblis yang mengejarnya itu sampai menemukan jalan buntu. Tak bisa berbuat apa-apa, Yuki hanya melawan dengan melempar batu pada iblis tersebut, namun tak berefek apa-apa. Ditambah lagi, banyak iblis lain bermunculan dari berbagai arah. Di saat iblis itu menerjang Yuki, tiba-tiba Yuki diselamatkan oleh seorang wanita yang mengendalikan iblis. Wanita itu membelah iblis dengan mudah hanya dengan satu pedang saja. Wanita itu bernama Uzen Kyoka, seorang ketua skuad 7 korps defensi iblis. Iblis yang tak habis berdatangan membuat mereka harus kabur ke tempat yang lebih aman. Kyoka mengendalikan mayat iblis yang sudah mati untuk menjadi tunggangan. Iblis yang mengejar mereka ditembak oleh bawahan Kyoka. Ada 3 orang bawahan yang membantu Kyoka dalam misi ini, yang seperti pacar Cina bernama Azuma Himari, si loli berambut pink bernama Okawamura Nei, dan si pabrik susu bernama Suruga Shushu. Para 3 bawahan diperintahkan untuk mengurus para gerombolan iblis yang berdatangan. Para gadis-gadis ini memiliki kemampuan dari persik yang hanya tumbuh di kota iblis dan menjadi spesialis pertarungan. Itulah korps defensi iblis. Bawahan Kyoka menemukan anak kecil yang tadi berada di dekat Yuki saat berpindah ke kota iblis. Anak itu terbangun dan mendapati kakaknya tidak bersama dirinya. Sontak membuat ketiga bawahan Kyoka kaget. Yuki yang bersama Kyoka melihat kakak dari anak kecil itu sedang dikejar oleh iblis sampai terjatuh dari ketinggian. Untungnya masih bisa ditolong oleh Kyoka dan mereka kembali dikejar oleh iblis lagi. Hanya saja kali ini respon dari budak iblis Kyoka lambat saat diarahkan. Makanya mereka bisa
bisa terkejar. Akhirnya, terpaksa mereka harus melawan iblis-iblis itu. Kyoka memasang perisai yang menyelimuti mereka bertiga untuk bertahan. Kyoka bisa keluar dari situasi itu kalau sendirian, tapi ada dua orang yang saat ini harus dilindungi oleh Kyoka, dan kekuatan yang didapatkan oleh Kyoka dari berkah persik tidak begitu hebat. Kyoka belum pernah mencoba kekuatannya kepada laki-laki karena dia anggap itu percuma, namun dia tak punya pilihan lain saat ini. Kyoka ingin menjadikan Yuki budaknya. Dia menyuruh anak kecil itu untuk sedikit menjauh dan menutup matanya, karena yang akan dilakukannya ini tidak boleh dilihat, terkhususnya anak kecil. Kyoka mengulurkan jarinya untuk dijilat oleh Yuki. Yuki yang tak pernah menyentuh wanita akhirnya menjilat jari Kyoka dan berubah wujud menjadi makhluk yang belum disebutkan namanya. Yang kita tahu, Yuki telah menjadi budak Kyoka. Yuki pun membantai iblis-iblis yang ada di situ dengan mudah. Kyoka dan anak kecil itu naik ke atas Yuki dan pergi ke tempat bawahan Kyoka berada. Di sana, anak kecil itu bertemu dengan adiknya. Para iblis menyatu dan menjadi lebih besar. Kyoka dan Yuki melawannya dengan sekuat tenaga. Mereka menembus kepala iblis itu dengan kekuatan maksimal dan berhasil mengalahkannya. Para bawahan Kyoka kaget hingga bertanya-tanya siapakah Yuki yang sebenarnya. Yuki kembali menjadi manusia setelah pertarungan itu. Kyoka menyuruh bawahannya untuk pergi duluan meninggalkan mereka berdua. Kyoka ingin Yuki bekerja menjadi budaknya mulai saat ini, dan Kyoka pun menjelaskan kekuatannya. Dia menjelaskan dengan cara yang sangat rasional seperti yang kalian lihat di layar. Sebagai majikan yang memerintah budak, Kyoka harus memberikan bayaran yang sepadan kepada budaknya setiap kali menyelesaikan sebuah misi. Tapi ternyata Kyoka tidak menyangka kalau hadiah imbalan kepada Yuki itu adalah sebuah ciuman yang membuatnya malu, karena biasanya iblis yang dijadikan budaknya hanya diberi daging babi. Tubuh Kyoka bergerak sendiri tanpa kemauannya untuk memberi imbalan yang sepadan kepada Yuki. Kyoka memberitahu impiannya untuk menjadi komandan korps defense iblis agar bisa membinasakan semua iblis, karena komandan saat ini terlalu lunak menurut Kyoka. Dengan adanya Yuki, dia bisa memaksimalkan kekuatannya itu dan mengincar posisi komandan. Dia pun mengajak Yuki untuk bergabung. Yuki menerima tawaran itu. Kyoka pun membawa Yuki ke markas korps defense iblis Squad 7. Mereka berdua disambut oleh 3 bawahan Kyoka saat masuk. Kyoka memperkenalkan Yuki kepada bawahannya sebagai pembantu, membuat Yuki kaget mendengarnya. Saat bertarung, Yuki akan menjadi budak Kyoka, namun pada kegiatan sehari-hari, dia akan menjadi pembantu di markas karena pandai dalam pekerjaan rumah. Yuki berkata bukannya dia akan menjadi anggota korps defense iblis, namun laki-laki tak bisa menjadi anggotanya. Mulailah kehidupan Yuki sebagai pembantu di markas Squad 7. Saat Yuki selesai membersihkan asrama atau yang bisa disebut markas Squad 7, tiba-tiba saja ada iblis yang muncul di belakangnya. Iblis itu langsung menyerang dengan membabi buta. Untungnya ada penghalang yang melindungi asrama Squad 7. Ternyata iblis juga bisa muncul di dekat markas, kata Yuki. Nai pun datang setelah melihat Yuki. Markas Squad 7 terletak di belakang gerbang iblis. Itu sebabnya iblis lebih sering muncul dekat markas Squad 7 dibanding markas lainnya. Nai menjelaskan bahwa kota iblis adalah dimensi yang besarnya setara dengan Tokyo dan dibagi menjadi 8 area. Di tiap area ada korps defense iblis yang bertugas. Berkat itu, Yuki pun mulai sedikit tahu informasi tentang kota iblis. Ada satu lagi iblis yang berada dekat asrama, namun Himari menembaknya hingga mati. Himari masih belum bisa menerima keberadaan Yuki sebagai laki-laki yang diizinkan untuk tinggal di asrama bersama mereka. Anggota korps 7 sedang makan bersama dengan Yuki. Yuki sangat senang karena mereka menyukai makanan buatannya. Namun Yuki sadar bahwa dia hanya jadi pembantu untuk sekarang. Dia pun mengatakan keinginannya untuk membantu kepada Kyoka. Kyoka akan memakai Yuki saat dibutuhkan. Sampai saat itu tiba, Yuki harus fokus pada pekerjaan rumah dulu. Himari mengubah tangannya menjadi pedang dan mengarahkannya ke Yuki karena menganggap Yuki keberatan dengan keputusan Kyoka. Kyoka menenangkan Himari dengan berkata kalau Yuki hebat dalam pekerjaan rumah, juga penting untuk kemampuannya. Namun kalau Yuki melakukan hal yang tidak-tidak, Kyoka sendiri yang akan memenggalnya. Saat membersihkan menara, Yuki melihat Himari yang tanpa busana masuk ke pemandian. Dia pun bersembunyi saat Himari merasakan kalau ada yang melihatnya dari jauh. Namun ada Shushu yang memerhatikan Yuki dari tadi. Shushu mengubah badannya menjadi kecil agar bisa diam-diam memantau Yuki. Kekuatan Shushu bisa mengubah badannya maupun benda menjadi kecil dan besar. Saat kembali ke ukuran normal, Shushu memotret Yuki dengan latar Himari
yang sedang mandi di pemandian. Kalau tidak mau disebarkan, Yuki harus menjadi budak Shushu. Yuki sedang berada di kamar Shushu untuk membersihkan kamarnya. Dia mencari cara untuk menghapus foto yang diambil Shushu waktu di menara. Yuki ingin mengambil HP milik Shushu, namun tidak berhasil mengambilnya. Saat Yuki membereskan pakaian dalam Shushu yang tercecer, Shushu dengan cepat memotret Yuki lagi. Hal itu menambah bukti yang bisa disebarkan ke Kyoka. Himari sedang latihan bersama Kyoka di luar. Yuki kebetulan lewat dan menyaksikan mereka latihan. Ada iblis yang datang lagi saat itu, dan Kyoka menghajarnya habis-habisan hingga mati. Yuki ketakutan melihat itu. Dia makin tidak mau kalau ada kesalahpahaman antara mereka, seperti kalau Shushu menyebarkan foto Yuki yang diambilnya. Nei menyampaikan pesan kepada Yuki kalau dia, Kyoka, dan Himari akan pergi untuk menghadiri rapat, meninggalkan Yuki dan Shushu berdua di asrama. Shushu dipijat oleh Yuki di bahunya. Yuki ingin memijat dengan keras karena kesal, namun tidak jadi saat melihat pemandangan yang begitu indah dari atas. Mereka pun mengobrol tentang saudara mereka masing-masing. Shushu ternyata 3 bersaudari dan dia adalah anak bungsu. Ayahnya sudah meninggal dan dia sekolah di sekolah khusus wanita, jadi tak pernah bicara dengan anak laki-laki lain. Jadi karena itu, Shushu menganggap Yuki seperti spesies langka, dan karena seru, dia ingin menjadikan Yuki budaknya. Mereka pun bermain game konsol dengan peraturan yang kalah harus buka baju. Yuki akhirnya dibantai habis-habisan oleh Shushu. Yuki harus membuka celananya karena kalah, namun Yuki enggan membukanya karena dia adalah laki-laki yang bisa membahayakan Shushu. Shushu tertawa sambil membesarkan badannya dan berkata bahwa dia akan baik-baik saja. Malah yang dalam bahaya adalah Yuki sendiri. Shushu pun melihat pentungan Yuki dan tertawa karena kelihatan imut baginya. Tiba-tiba ada guncangan di asrama. Mereka berdua pun keluar melihat apa yang terjadi. Ada iblis ukuran raksasa yang menyerang penghalang asrama. Shushu pun juga berubah menjadi raksasa dan melawan iblis itu. Iblis itu dihajar oleh Shushu sampai mati. Setelah menang, Shushu mengecil sedikit karena membuatnya lelah. Yuki memperingatkan kalau ada iblis raksasa lain di belakang Shushu, namun Shushu sudah terpental duluan dipukul iblis itu. Iblis-iblis itu menyatu dengan iblis raksasa, membuatnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Shushu ingin membesarkan tubuhnya lagi untuk melawan iblis raksasa itu, tapi dia sudah tidak bisa membesar lagi. Kaki Shushu dipegang oleh iblis-iblis kecil sehingga tidak bisa menghindari pukulan iblis raksasa, membuatnya terlempar dan terkapar di tanah. Yuki yang ingin membantu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya Kyoka. Dia sadar kalau ada pemantik yang harus dilakukan untuk membuatnya berubah seperti menjilat jari Kyoka. Yuki pun mencari barang-barang milik Kyoka dan mengendusnya berharap bisa berubah, dan ternyata sebagian badannya bisa berubah saat mengendus pakaian milik Kyoka. Namun semua itu masih belum cukup. Dia harus mencari sesuatu yang lebih menstimulasi lagi. Sepatu milik Kyoka yang disimpan di kamar pun diambil oleh Yuki. Awalnya Yuki sedikit ragu karena harga dirinya, namun saat melihat Shushu yang sudah sampai compang-camping melawan iblis raksasa itu, dia pun memutuskan untuk membuang keraguannya. Yuki pun menjilat sepatu Kyoka itu dan membuatnya berubah menjadi setengah Digimon. Yuki menyuruh Shushu menahan iblis raksasa itu. Dia pun melompat tinggi dan memberikan pukulan dan tendangan yang menghancurkan kepala iblis itu. Yuki yang jatuh dari ketinggian mendarat di belahan Shushu yang masih menjadi besar, membuat Shushu sedikit malu karena hal itu. Shushu pun menurunkan Yuki dan berubah menjadi kecil. Dia kaget melihat pentungan Yuki yang tegang karena habis berubah. Yuki panik ingin meredakan ketegangannya. Di lain sisi, Shushu melihatnya sebagai hal yang luar biasa. Setelah Kyoka dan yang lainnya kembali ke asrama, Yuki diberikan pijatan yang menyakitkan oleh Kyoka sebagai imbalannya karena memaksa untuk berubah tadi. Yuki menanyakan kepada Kyoka soal penghalang yang rusak akibat serangan iblis. Penghalang asrama ternyata bisa membaik dengan sendirinya kalau terkena kerusakan, jadi tak perlu dikhawatirkan. Shushu harus membantu Yuki melakukan pekerjaan rumah karena telah ditolong dalam pertarungan oleh Yuki. Shushu pun menerimanya. Setelah Kyoka pergi, Shushu menduduki Yuki yang tengah berbaring. Dia memperlihatkan foto dirinya yang ketakutan saat melihat pentungan Yuki yang tegang tadi, membuat Yuki kehilangan harapan. Yuki tak bisa mengelak lagi kalau Shushu memperlihatkan semua fotonya kepada Kyoka. Ternyata Shushu sudah mulai menyukai Yuki dari sini. Itu terlihat dari Shushu yang malu saat pergi dari hadapan Yuki. 3 orang anggota korps defensi iblis kabur dari iblis. Salah satunya berhenti untuk mengulur waktu agar yang lainnya bisa kabur dan melamporkannya kepada ketua mereka. Kedua wanita yang kabur malah kena tangkap oleh iblis yang mengejar mereka sebelum bisa kabur. Mereka semua akhirnya dikalahkan oleh
oleh iblis yang tidak biasa itu. Iblis wanita itu merasakan kalau Yuki ada di dunia iblis. Nampaknya dia mengenal Yuki dan ingin menemuinya. Yuki saat ini berada di dunia manusia bersama dengan Kyoka untuk mengurus beberapa dokumen di hari libur. Mereka pergi melalui gerbang teleportasi dan sampai dengan sekejap mata. Yuki terpana melihat Kyoka yang sangat cantik dengan busana kasualnya saat dia keluar dari gedung. Karena baru kali ini Yuki melihat Kyoka dengan busana kasual. Mereka pun menikmati liburan mereka yang terbatas dengan pergi ke pemakaman terlebih dahulu. Kyoka ingin mendoakan orang-orang yang telah mati saat iblis masuk ke dunia manusia di masa lalu. Ada satu iblis yang sangat kuat di masa itu, iblis yang memiliki tanduk yang sangat besar. Kyoka menyebutnya sebagai tanduk tunggal. Semua iblis telah dikalahkan oleh korps defensi iblis, tapi si tanduk tunggal itu bisa kabur dan masih berkeliaran sampai saat ini. Dan Kyoka bersumpah untuk memburu iblis itu sampai dia bisa mengalahkannya dan membalaskan dendam orang-orang yang telah terbunuh olehnya. Setelah itu, mereka ingin langsung kembali ke dunia iblis. Namun Yuki ingin istirahat sebentar di kafe bersama Kyoka untuk makan parfait di sana. Yuki ingin memberikan Kyoka waktu untuk bisa beristirahat agar tidak tumbang karena kebanyakan bekerja. Yuki merasa senang bisa menikmati waktu bersama Kyoka. Dan juga senyuman Kyoka yang manis membuatnya teringat akan sosok kakaknya yang sangat baik. Waktu bersenang-senang mereka terganggu dengan panggilan darurat dari kota iblis. Sinyal panggilan menunjukkan tak ada nyawa yang dalam bahaya, tapi mereka tetap harus bergegas kembali ke dunia iblis. Karena mengejar waktu, Yuki berubah ke Digimon formnya atas perintah Kyoka, dan Kyoka pun harus membayar dendanya. Kali ini, denda atau imbalannya berupa melepas stocking milik Kyoka. Terlihat paha yang sangat putih dan mulus saat Yuki melepas stockingnya, yang dapat membuat para pria sedikit tergiur kalau benar-benar mengalami keadaan yang seperti itu. Setelah itu, mereka pun pergi berdiskusi dengan anggota skuad 7 yang lain. Ada kawah yang muncul dari jarak 21 km di arah utara, dan iblis dalam jumlah yang sangat besar berada di sana. Juga diperkirakan itu adalah sebuah sarang iblis. Mereka pun beranjak ke sana untuk menghancurkannya. Saat sampai, mereka memulai serangan dengan combo Absolute Squad 7. Dimulai dari Shushu yang menghantam iblis dengan tubuhnya yang sangat besar hingga pembersihan iblis yang selamat dari hantaman Shushu dengan tembakan Himari. Yuki belum turun ke pertempuran. Mereka menunggu iblis itu bersatu menjadi besar agar mereka bisa mengalahkannya tanpa harus kerepotan membunuhnya satu persatu. Namun tiba-tiba saja ada tembakan besar yang mengenai Shushu dan membuatnya kembali mengecil. Ternyata si tanduk tunggal berada di sana. Iblis itu langsung menyerang mereka dan menghancurkan kendaraan milik skuad 7. Dan ada iblis wanita yang berada di atas tanduk tunggal yang kita lihat di episode 2 pada bagian akhir. Himari kaget karena iblis wanita itu bisa berbicara dan Himari memanggilnya sebagai monster. Si iblis itu pun tak terima dipanggil monster oleh Himari dan membalasnya dengan tembakan dari mulutnya, membuat Himari pingsan terkena serangannya. Iblis itu sedang mencari adiknya yang katanya sedang berada di dunia iblis. Sontak membuat Kyoka berpikir bahwa ada lagi iblis yang mirip seperti dirinya. Tanduk tunggal pun menyerang Yuki dan Yuki beradu pukulan dengannya. Saat mereka bertarung, iblis itu mengatakan berbagai hal tentang adiknya, dan saat ingin menyebut namanya, iblis raksasa tiba-tiba mengeluarkan suara yang bising, membuat iblis wanita itu marah karena mengganggu pembicaraan tentang adiknya dan menghancurkan kepala iblis raksasa itu dengan rambutnya, membuat Kyoka dan Yuki tercengang melihat hal itu. Kyoka pun membuat kesimpulan bahwa iblis wanita itu adalah pemimpin iblis dan kembali bertarung dengannya. Dalam pertarungan yang sengit, Yuki dipisahkan dari Kyoka. Dia ditangkap dengan rambut memanjang iblis itu. Dan saat berdekatan, mereka berdua sama-sama kaget. Iblis itu mengira Yuki adalah iblis, ternyata bukan. Kyoka datang dan menebas rambut iblisnya, membuat Yuki yang terperangkap terbebas darinya. Dan serangan itu pun juga mengenai lengan dari si iblis itu. Karena terkena serangan, mereka pun kabur dari Kyoka. Namun Kyoka tersulut marah karena hal itu, mengingat pembantaian yang dilakukan si tanduk tunggal saat dia masih kecil dan tak mau membiarkan mereka kabur. Kyoka tersadar saat melihat Yuki yang melawan iblis-iblis lain dan membantu Shushu yang terluka. Alhasil amarah Kyoka pun bisa diredam dan membuat Kyoka mengurungkan niatnya untuk mengejar mereka, dan dia pun membantu Yuki untuk menolong Shushu dan Himari kembali ke markas.
Himari dan Shushu beristirahat agar mereka bisa pulih keesokan harinya. Di lain sisi, Yuki menerima denda Kyoka yang lumayan mantap kalau kalian suka diinjak, seperti yang kalian lihat di layar. Mereka membicarakan perihal iblis wanita tadi, yang sepertinya adalah iblis jenis baru, yang bisa berbicara layaknya seperti manusia. Dan jika berita itu tersebar, berita itu dapat menggemparkan suatu negara. Yuki merasa kalau iblis itu mirip dengan kakaknya yang hilang saat bencana kota iblis. Namun itu semua masih belum pasti mengingat belum pernah ada berita soal manusia yang berubah menjadi iblis. Nei memberi Yuki pengerahan sebagai atasan karena telah menyelamatkan anggota skuad 7 dan banyak membantu mereka. Jadi Nei ingin menggantikan Yuki untuk memasak agar bisa memberikan waktu kepada Yuki untuk beristirahat. Namun Yuki menolaknya karena hal itu tidak perlu. Dia hanya meminta Nei membantunya menyiapkan makanan. Kita beralih ke dunia iblis dan diperlihatkan iblis wanita tadi. Ternyata iblis wanita tadi bernama Aoba dan dia bersama kedua rekannya. Yang menyembuhkan Aoba bernama Koko, sedangkan yang satu lagi belum disebutkan namanya. Aoba sangat yakin bahwa yang bertarung bersama Kyoka tadi adalah adiknya si Yuki. Namun dia tidak bisa menemukan alasan yang tepat mengapa bisa ada laki-laki di korps defensi iblis. Apakah itu kekuatan dari penunggangnya atau kekuatan Yuki itu sendiri? Shin pun berpindah kepada Yuki yang sedang berada dalam pemandian, dan ada Shushu yang muncul dari belakangnya ingin menggosok punggungnya sambil telanjang. Yuki mengira Shushu hanya menjahilinya kalau dia sedang telanjang dan menoleh ke belakang. Dia pun kaget melihat kenyataannya dan kabur keluar dari pemandian, meninggalkan Shushu yang deg-degan karena dilihat oleh Yuki sedang tidak memakai baju. Namun saat Yuki berhasil keluar, dia malah berpapasan dengan Himari yang sedang buka baju untuk masuk ke pemandian. Yuki pun dikejar dengan chainsaw mematikan dari Himari karena melihatnya setengah telanjang. Saat Yuki terpojok oleh Himari, ada gerbang yang terbuka di dekat mereka dan dua orang wanita keluar dari gerbang itu. Mereka adalah anggota dari skuad 6 Korps Defensi Iblis. Izumo Tenka, ketua skuad 6 anggota Korps Defensi Iblis berambut kuning, dan wakil ketua skuad 6 bernama Azuma Yachiho. Namanya mirip dengan Himari dan juga penampilannya. Mereka ingin dipanggilkan Kyoka, namun Himari terlihat tidak senang saat melihat Yachiho. Mereka berdua akhirnya dijamu oleh Kyoka dan seluruh anggota skuad 7 berada di sana. Mereka membicarakan perihal iblis kuat berwujud manusia yang muncul sebelumnya, dan komandan korps defensi iblis menyuruh para skuad korps yang biasanya bekerja secara terpisah untuk bekerja sama menangani kasus ini. Yachiho meledek Himari dengan berkata wakil ketua skuad 7 dibuat pingsan oleh iblis itu, dan Himari cuma bisa menodai nama klan Azuma saja. Himari tak bisa membalas perkataan Yachiho, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Namun iblis itu sangat kuat, kata Tenka, dan skuad 3 sudah pernah berhadapan dengannya. Tercatat iblis itu telah menyerang sebanyak 2 kali, membuat kerjasama antar skuad sangat diperlukan. Yachiho kembali meledek Himari berkata kalau ketua Kyoka bisa diandalkan, tapi ada orang yang tidak bisa diandalkan, yang hanya akan menjadi beban bagi mereka. Hal itu membuat Himari naik pitam, tapi dia masih bisa menahan amarahnya. Kyoka ingin membantu Himari agar tak diajak oleh Yachiho, dan mengusulkan turnamen antar skuad dengan dalih untuk memahami kemampuan setiap anggota, agar membuat kerjasama nanti lebih baik lagi. Format pertarungannya 1 lawan 1, dan Kyoka boleh menentukan jumlah pesertanya. Akhirnya Tenka pergi bersama Yachiho setelah berdiskusi dengan Kyoka. Himari yang ingin mengalahkan Yachiho dan membuktikan kekuatannya itu berkata kepada Kyoka kalau dia ingin meminjam kekuatannya. Kyoka menegaskan bahwa Himari harus mengorbankan tubuhnya sebagai bayaran dari kekuatan itu. Demi meraih kemenangan, Himari pun siap untuk berkorban apapun. Dan akhirnya mulai saat itu Himari memutuskan Yuki untuk menjadi budaknya, membuat Yuki heran kenapa bisa jadi seperti ini. Skuad 7 berkumpul menyantap makanan yang dibuat oleh Yuki, sembari membicarakan perihal turnamen antar skuad. Himari mulai memanggil Yuki sebagai budak, tapi Yuki masih tak menerima hal itu. Kyoka kemudian berkata kalau Himari pasti kesal dengan perkataan kakaknya yang merendahkan dirinya tadi, dan menyemangati Himari untuk mengalahkan Yachiho.
Himari dan Yuki pergi berlatih untuk memaksimalkan kekuatan Himari dengan melawan iblis. Kekuatan Himari yang sebenarnya bisa mempelajari kekuatan orang lain, kemudian menggunakannya. Dia bisa menggunakan kekuatan yang sudah dia simpan di dalam gawai seperti handphone miliknya. Yuki berkata bahwa dia harus mengorbankan tubuhnya setelah memakai kekuatan itu. Namun Himari hanya menganggap kalau bayarannya adalah menggantikan posisi Yuki sebagai pembantu. Jadi dia tenang-tenang saja saat diberitahu oleh Kyoka dan Yuki. Iblis-iblis pun muncul. Yuki berubah dengan mencium tangan Himari. Nampaknya bentuk perubahan Yuki berbeda dengan saat bersama Kyoka. Dia bisa bergerak dengan sangat cepat, tapi kekuatan pukulannya berkurang dari sebelumnya. Yuki menyerang iblis-iblis itu dengan pukulan beruntun yang cepat untuk mengisi kekurangan kekuatan pada pukulannya, membuat Himari percaya diri bisa mengalahkan Yachiho. Saat sudah menghabisi semua iblis, Yuki kembali ke wujud manusia dan terlihat kelelahan. Dia berkata kepada Himari kenapa memilih kekuatan ini, dan malah menjawab kalau laki-laki itu harus bersyukur kalau punya banyak pekerjaan sambil mengangkat roknya. Himari kaget tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Itu adalah bayaran dari kekuatannya, jawab Yuki, memberikan shock yang sangat besar yang bisa terlihat di wajah Himari saat mengetahui bayaran yang sebenarnya. Tubuhnya tak bisa bergerak sebelum imbalannya selesai. Namun Himari menyuruh Yuki untuk tak melihat. Yuki menurutinya, tapi badannya masih tetap tak bisa digerakkan. Yuki menegaskan kalau Himari tak akan bisa bergerak sampai dia menerima imbalannya. Akhirnya Himari melepas roknya dan memberikan terasi Mamasuka kepada Yuki, membuat Yuki mendapatkan terasi berkualitas tinggi langsung dari sumbernya. Yuki menyarankan agar memakai kekuatan lain, namun Himari tidak bisa melakukannya. Alasannya karena banyak kekuatan yang kualitasnya menurun saat digunakan, sehingga tidak bisa dipakai lagi saat pertempuran. Contohnya kekuatan milik Shushu, kalau digunakan Himari hanya bisa membesarkan dadanya sebesar 3 cm. Yuki kembali mengingatkan bayaran akan kekuatan itu, namun Himari sudah paham. Dia terlahir di keluarga Azuma yang punya banyak prestasi di kota iblis. Kakak-kakak Himari sangat hebat dan punya ekspektasi yang tinggi padanya. Namun karena terlalu berusaha keras, dia sampai cedera sebelum acara penting. Bahkan juga pernah demam karena terlalu gugup, jadi tak bisa mengeluarkan usaha yang maksimal. Karena itu, dia sering diejek sebagai orang yang gagal di klan Azuma. Dan ini adalah kesempatan pertamanya untuk membalas mereka setelah pergi dari rumah. Tujuan Himari yang pertama adalah menjadi pahlawan seperti Kyoka dan memasang target kalau dia bisa mengalahkan Yachiho, dia akan menjadi pribadi yang baru dan lebih baik lagi. Himari sadar kalau masih ada yang kurang untuk mengalahkan Yachiho, yaitu adalah jurus pamungkas. Dan Yuki sadar kalau selama ini dia hanya memukul dan menendang secara asal-asalan. Hal ini membuat Yuki ingin membantu Himari karena bisa berguna untuk dirinya sendiri ke depannya dalam membantu Kyoka. Himari menjelaskan kalau kekuatan Yachiho adalah memanipulasi waktu, tapi dia akan kelelahan kalau terlalu sering menggunakannya. Kekuatan itu sangat merepotkan walau hanya dipakai beberapa kali, dan Yachiho akan memasang pose misterius kalau menggunakan kekuatannya sebagai rutinitas untuk meningkatkan kekuatannya, ujar Himari. Jadi mereka menggunakan ketangkasan sebagai kunci untuk memenangkan pertempuran dan agar Yachiho tak bisa menghentikan waktu. Yuki pun memfokuskan kekuatannya di kaki dan membuat kecepatannya meningkat, namun pukulannya malah semakin tidak mempan melawan iblis dan membuat kakinya lebih cepat lelah dari sebelumnya. Saat Yuki kelelahan, Himari mengelus kepala Yuki sebagai bayarannya sambil menyemangatinya kembali. Kyoka datang di sela-sela latihan Yuki dan memberitahu hal penting kepada Himari bahwa dia harus memahami esensi di balik suatu kekuatan. Mendengar hal itu, dia menyadari kalau untuk memaksimalkan kekuatannya adalah dengan menggunakannya sebagai budak dengan benar, bukan hanya memberi perintah tapi harus menungganginya, menarik rantainya, lalu sebagai majikan harus memberikan perintah dengan benar. Kemudian Yuki dipenuhi kekuatan yang berbeda dari sebelumnya saat diperintahkan Himari untuk memfokuskan kekuatannya di kaki. Pukulannya kini dapat mengalahkan iblis yang sebelumnya tak bisa dikalahkan. Mereka pun lanjut latihan sampai Yuki kering seperti sudah habis disedot vacuum cleaner dan diberi imbalan pemandangan dua gunung kembar pegunungan Himalaya oleh Himari, membuat Yuki yang kering terisi kembali seperti sudah istirahat dalam 3 hari. Latihan mereka pun terus berlanjut sampai mereka memaksimalkan jurus pamungkasnya dan datanglah hari H turnamen. Tenka datang bersama Yachiho dan seorang anggota skuad 6 lainnya, sedangkan Himari sedang bersantai di pemandian bersama Shushu. Kata Shushu
Wushu, combo Himari dan Yuki akan selesai setelah turnamen karena secara teknis Yuki adalah budak Kyoka bukan Himari. Saat mereka membicarakan siapa anggota skuad 6 lain yang akan datang, tiba-tiba dia memunculkan dirinya di dalam pemandian. Namanya Wakasa Sahara. Dia jarang keluar dari asrama dan suka tidur. Bahkan dia langsung tidur saat masuk ke pemandian. Setelah mandi, Himari bertemu Yachiho dan Himari masih sedikit terlihat khawatir akan kalah setelah sedikit dihasut oleh Yachiho. Yachiho pergi saat Yuki datang dan Yuki menyemangati Himari dengan berkata bahwa mereka telah berlatih dengan sangat keras, jadi tak usah khawatir dengan hasilnya. Mereka pun pergi ke tempat turnamen dan menuliskan nama mereka agar bisa masuk dalam kekuatan barir Bizen Ginna, seorang anggota korps skuad 10, dan juga agar luka separah apapun bisa sembuh di dalam barirnya. Ginna bergumam kalau kekuatan yang didapat dari berkah persik itu tergantung dari sikap dan pengetahuan individu, dan itu benar adanya. Dia ditunjuk sebagai wasit karena kekuatannya yang sangat cocok untuk bertahan dari iblis, dan barirnya tak akan hancur meski diserang iblis dalam jumlah yang banyak. Merasa diandalkan oleh dua ketua skuad korps defensi iblis membuat Gina sangat senang karenanya. Namun saat Yuki berkata apa dia fans anggota korps defensi, dia mengeluarkan tatapan yang dingin kepada Yuki, seperti melihat makhluk yang sangat hina. Shinei yang imut menjadi pendukung moral di turnamen ini karena dia bukan seorang petarung, jadi dia hanya bisa menyemangati saja. Akhirnya turnamen pun dimulai. Himari dan Yachiho bertukar beberapa kata sebelum bertarung. Yachiho akan membawa Himari kembali ke klan Azuma kalau dia menang dan menghabiskan waktunya bersama Yachiho. Himari mendeklarasikan bahwa dia yang akan menang kepada Yachiho dan Yuki pun berubah. Yuki akan ikut bertempur sebagai bagian dari kekuatan Himari. Yachiho pun menerima hal itu dengan berkata penjinak hewan tidak mungkin tidak membawa hewannya. Pertempuran pun dimulai. Yuki langsung menerjang Yachiho dan membuatnya terhempas. Namun dia memundurkan waktu dengan kekuatannya. Melihat hal itu, Himari sadar bahwa dia sudah memakai kekuatannya dan mereka tak bisa mengalahkannya dalam sekali serang. Yuki pun merubah gerakan awalnya seperti yang direncanakan Himari dan melompat ke atas. Yachiho bergumam kalau Himari tak tahu kekuatannya telah berkembang dari sebelumnya dan sangat percaya diri kalau dia akan menang melawan Himari dan Yuki. Para gadis telah selesai mandi di pemandian. Himari bertanya kepada Sahara apakah Yachiho telah melakukan latihan khusus untuk mempersiapkan diri melawan Himari. Sahara yang ditanyai berpikir keras untuk menjawabnya sampai ketiduran sambil berdiri. Sahara menjawab bahwa Yachiho tidak berubah sama sekali. Mungkin suasana hatinya sedang bagus, yang artinya bisa dibilang kalau Himari diremehkan oleh Yachiho. Setelah mengembalikan waktu, Yachiho yang melihat Yuki melompat ke udara mengeluarkan pistol dari sakunya. Dia berencana menghentikan waktu saat Yuki turun dan menembak mereka. Himari sigap saat melihat Yachiho mengeluarkan pose aneh dan memerintah Yuki untuk menyerang. Yuki pun menendang udara dan membuatnya melesat ke arah Yachiho dan memukulnya, membuat Yachiho mengubah rencananya dari menghentikan waktu menjadi memundurkan waktu ke 5 detik yang lalu. Yachiho bergumam kalau dia nyaris kalah saat terkena serangan Yuki. Namun kali ini dia ingin memakai kekuatannya lebih awal dan menghentikan waktu di saat mereka mendekat kepadanya. Namun saat menghentikan waktu, Yuki tidak ada di dalam jangkauan Yachiho. Dia telah berpindah tempat sebelum waktu dihentikan. Yachiho pun mengubah tujuan dan bergerak ke arah Himari. Namun Yuki mengeluarkan akselerasi yang lebih cepat dan membuat Yachiho kebingungan untuk menyerang ke arah mana. Tenka yang melihat pertarungan Yuki yang berusaha keras demi Himari semakin tertarik dengan Yuki karena awalnya mengira Yuki hanya akan mendedikasikan dirinya demi Kyoka saja, namun ternyata dia salah. Himari yang melihat Yuki sangat berusaha keras demi dirinya dan melebihi perkiraannya itu, bergumam untuk meminta maaf kepadanya karena selama ini dia selalu mengejek Yuki dan karena itu juga dia harus menang dari Yachiho. Kekuatan Yachiho tak bisa dilakukan tanpa jeda. Saat dia melakukan pose aneh, Himari harus menentukan aksi selanjutnya, apakah dia akan menyerang atau lari darinya. Dan kalau dia memerhatikan keadaan Yachiho, Himari bisa tahu kalau dia telah menggunakan kekuatannya. Seperti saat Yachiho sudah mengembalikan waktu, dia akan sedikit terlihat kelelahan. Karena itu jurus yang kuat, dia hanya bisa memakainya beberapa kali. Kalau Himari membuat Yachiho menggunakan jurusnya dengan sia-sia, dialah yang akan menang. Itulah yang Yachiho pikirkan dari tadi dengan diperlihatkan sudut pandang dari Himari. Dia bisa menebak pemikiran dan rencana Himari yang selanjutnya.
Ia ingin membawa Himari pulang ke rumah dan mulai menjahilinya. Dia pun mengeluarkan pose yang sangat aneh dan mengeluarkan jurus pamungkasnya, menghentikan waktu dalam area yang luas selama 10 detik. Himari akan berada di luar jangkauannya kalau cuma 5 detik, tapi dengan waktu 10 detik itu, Himari tidak akan bisa lari kemana-mana. Dia pun menembak Yuki dan Himari, dan saat waktu kembali berjalan, mereka terkena serangan itu dan jatuh tersungkur ke tanah, membuat semua orang kaget karena tak melihat dan tahu apa yang telah terjadi. Himari bergerak dengan sangat cepat dan tiba-tiba saja jatuh dan tersungkur ke tanah di mata para penonton. Itulah yang mereka lihat. Yachiho pun menjelaskan kekuatannya itu kepada mereka semua, kalau dia bisa menggandakan waktu yang dihentikannya, namun waktu yang diperlukan untuk mengaktifkannya juga lebih lama dari kekuatan yang biasa. Dia berkata perkembangannya sudah setara dengan orang jenius, dan Himari kalah karena tak memperhitungkan hal itu, membuat Himari terlihat sangat kesal mendengarnya. Yachiho menyuruh Himari untuk menyerah. Himari masih kesal karena tak bisa menunjukkan hasil dari kerja kerasnya, namun ada Yuki yang mendorongnya untuk tidak menyerah begitu saja. Yachiho pasti sudah sangat kelelahan dan tak akan bisa memakai jurus pamungkasnya untuk yang kedua kalinya, kata Yuki. Melihat hal itu, Himari tersadarkan dan membuat mereka kembali bangkit untuk bertarung. Yachiho berkata kepada Himari untuk berhenti mempermalukan dirinya dan ketuanya. Dia tak akan berhenti untuk terus berjuang hingga akhir, agar tidak mempermalukan skuad 7, balas Himari. Yuki menyerang kembali dan Yachiho berpose untuk mengeluarkan jurusnya, namun Yuki mengeluarkan kilat yang sangat menyilaukan, yang membuat Yachiho menghentikan waktu saat Yuki berubah menjadi manusia dan menutupi pandangannya terhadap Himari. Dia tak bisa menemukan di mana Himari berada, jadi dia hanya menembak Yuki seorang diri, dan durasi jurusnya pun habis. Yachiho pun tertembak di bahu oleh Himari yang berada di bawahnya saat waktu kembali berjalan, membuatnya jatuh pingsan dan kalah oleh Himari. Skuad 7 pun heboh melihat Himari akhirnya bisa memenangkan pertandingan melawan kakaknya, namun Yuki tak sadarkan diri yang membuat Himari cemas karena hal itu. Saat Yuki terbangun, dia berada di sandaran Himari dan tengah disembuhkan oleh Ginna yang luka apapun bisa disembuhkan dalam barirnya itu, membuat Yuki takjub karena lukanya sembuh dalam sekejap seperti tak terkena tembakan sama sekali. Saat sudah disembuhkan, Himari memarahi Yuki karena terlalu lama bersandar padanya dengan sedikit malu, dan Yuki protes kepada Himari yang kasar kepada dirinya karena baru saja dia tak sadarkan diri. Namun mereka tersenyum bersama karena berhasil menang dari Yachiho. Yachiho yang terbangun mengingat saat Himari terkena demam karena terlalu gugup saat akan ujian. Dia terlihat seperti mengkhawatirkan Himari. Yuki dan Himari ingin pergi minum di asrama, namun Yachiho menghentikan mereka berdua dan berkata kalau dia telah mengakui Himari yang sudah bertambah kuat dan akan memperlakukannya dengan layak. Jadi kembalilah ke kediaman Azuma, kata Yachiho. Namun Himari sudah merasa tempatnya saat ini adalah skuad 7 dan tak akan pulang ke rumah, membuat Yachiho shock mendengar hal itu. Yachiho yang melihat Himari pergi merasa sedih karena hal itu, tapi dia disemangati oleh Sahara dan Tenka dengan berkata kalau caranya mengekspresikan rasa sayang itu sedikit aneh. Himari dan Yuki pergi untuk melegakan tenggorokan dengan minum air di asrama. Himari minum duluan dan saat Yuki ingin mengambil air, tangannya ditarik dan dia diberikan minum dari mulut ke mulut oleh Himari sebagai hadiah. Scene berpindah pada Tenka dan Yachiho yang membicarakan Yuki kalau ini adalah pertandingan pertamanya melawan sesama manusia dan ada kemungkinan Yuki menahan kekuatannya meski tahu bisa pulih di dalam barir, dan bisa dianggap Yachiho sudah mati saat menerima serangan pertama. Yachiho diberitahu kalau dia jangan meremehkan lawannya oleh Tenka, dan untuk Tenka sendiri dia merasa semakin tertarik dengan Yuki yang terus berjuang berlarian ke sana kemari sampai menjadi umpan di akhir. Karena terlalu lama menunggu, Shusho ingin memanggil Himari dan Yuki karena dia haus setelah berteriak mendukung mereka. Kini kita pun melihat Yuki dan Himari yang sedang beradu mulut untuk menentukan siapa yang paling ganas di antara mereka berdua. Sampai membuat Yuki heran bibir Himari yang biasanya melontarkan kata-kata yang sangat kasar bisa terasa sangat lembut. Pertarungan tak berhenti sampai di situ. Kini Himari bertarung dengan lidahnya membuat Yuki memanas. Dan Himari minta maaf karena sudah sering memukul Yuki dengan keras dan berkata kalau Yuki boleh juga sebagai lelaki. Mendengar hal itu, Yuki makin memerah. Himari menegaskan kalau ciuman ini adalah bayaran, bukan dia sendiri yang mau mencium Yuki sambil tersipu malu, dan mereka pun kembali beradu mulut. Shusho yang ada di sana bersembunyi dan kini pun mengetahui dengan apa yang dimaksud membayar dengan tubuh saat melihat mereka berdua.
Pertandingan kedua pun akan dimulai. Yachiho meminta maaf kepada Sahara karena kalah, tapi Sahara malah ketiduran saat mendengar Yachiho mengatakan hal itu. Dia pun berkata akan berjuang seperti biasanya. Dan nampaklah 3 orang yang seperti iblis memantau mereka dari kejauhan. Dan kita masih belum tahu apakah iblis ini jahat atau baik. Akhirnya pertandingan kedua antara Shushu dan Sahara akan dimulai. Nampaknya pertarungan ini akan sengit karena kemampuan mereka berdua sama-sama mengandalkan otot untuk bertarung. Shushu akan berusaha sebaik mungkin, jadi dia meminta Yuki untuk memberinya imbalan sesuai dengan usaha yang dikeluarkannya. Yachiho di lain sisi disuruh oleh Tenka untuk menjadi pendukung untuk menyemangati Sahara karena sudah kalah sebelumnya. Dan akhirnya Sahara dan Shushu pun berhadapan untuk yang pertama kalinya. Shushu mengajukan usulan kepada Sahara untuk saling beradu kekuatan terlebih dahulu karena sama-sama tipe otot. Tanpa pikir panjang, Sahara menerima usulan itu dan pertandingan pun dimulai. Sahara berlari dengan sangat cepat dan menendang ke arah Shushu, namun Shushu menangkap kakinya dan membantingnya ke tanah. Serangan sikut menjadi serangan lanjutan Shushu, namun Sahara bisa menghindarinya dengan sigap. Sahara kemudian menangkap Shushu dan membantingnya ke belakang. Karena sudah kelelahan, akhirnya Sahara akan memakai kekuatannya untuk bertarung. Shushu membesarkan badannya dan Sahara menyebutkan angka 3 saat memakai kekuatannya. Dia dengan mudah menghempaskan Shushu dengan kepalan tangannya. Kemampuan Sahara adalah meningkatkan kekuatannya selama jumlah menit yang ditentukannya pertama kali, minimal 1 dan maksimal 60. Makin pendek waktunya, kekuatannya akan semakin kuat, tapi diperlukan interval 3 menit untuk menggunakan kekuatannya kembali. Sahara memukul kaki Shushu dan menghujaninya dengan lemparan batu. Di tengah lemparan batu yang dihindari Shushu, ada Sahara yang melesat ke arahnya dan mendaratkan pukulan tepat ke perut Shushu, membuat Shushu jatuh ke tanah. Yuki yang melihat itu terlihat khawatir, namun Shushu berkata tak usah berekspresi cemas seperti itu. Shushu bingung kenapa dia sangat berusaha keras seperti ini, dan dia pun teringat masa lalunya bersama teman sekolahnya yang membicarakan soal memiliki pacar itu enak. Namun saat itu Shushu masih belum memikirkan hal itu. Dia hanya tertarik untuk tinggal di dunia iblis agar tidak bosan. Dan temannya berkata suatu saat dia akan mengerti bagaimana rasanya memiliki seseorang yang disukai. Shushu pun kembali bangkit, siap untuk kembali bertarung. Dia membesarkan tubuhnya sampai ke ukuran yang sangat besar dan menindih Sahara dengan badannya itu. Sahara yang menahan tubuh Shushu kemudian ditangkap dan dibanting dengan sangat keras oleh Shushu, membuatnya tak sadarkan diri. Shushu pun sudah kelelahan setelah serangan itu, namun Sahara masih bisa bangkit. Ini adalah efek dari kekuatannya. Jika dia pingsan saat kekuatannya masih aktif, naluri bertarungnya akan meningkat dan menggerakkan tubuhnya, dan Sahara akan bertarung secara otomatis. Namun kelemahannya, dia akan menyerang dengan membabi buta. Sahara melesat ke arah Shushu dan dengan mudah membantingnya ke tanah. Shushu yang tak sadarkan diri pun dinyatakan kalah karena tak bisa lagi melanjutkan pertarungan, dan dia pun diobati oleh Ginna. Dia merasa sedih karena kalah, namun dia lebih sedih lagi sampai mengucurkan air mata karena memperlihatkan sisi payahnya kepada Yuki. Karena sadar kalau Shushu sangat sedih, Yuki ingin membuat Shushu tenang dan menawarkan untuk membuatkannya minuman. Juga kalau ada yang bisa dia bantu, Shushu tinggal bilang saja. Shushu ingin Yuki untuk melupakan sisi payah yang dia tunjukkan di pertarungan tadi. Namun Yuki berkata kalau dia tidak payah sama sekali dan ingin melihat lebih banyak pertarungan gulat profesional di awal pertandingan. Shushu yang sudah merasa tenang menyuruh Yuki untuk memejamkan matanya, dan dia memberikan pelukan dibarengi ciuman yang lembut kepada Yuki, membuat Yuki sangat malu dan kaget. Terlebih baju Shushu yang robek di bagian dada akibat pukulan Sahara yang terakhir belum digantinya, membuat Yuki bisa melihat 2 balon kembar milik Shushu. Nei memeriksa area sekitar dengan kekuatannya atas perintah Kyoka untuk melihat apakah ada kejanggalan, dan dia pun kaget saat melihat 2 iblis yang memantau mereka dari kejauhan karena satu iblis tiba-tiba melihat tepat ke arah Nei yang melihat dengan kekuatannya. Iblis dalam jumlah yang banyak pun bermunculan dan menyerang barier Ginna. Ginna sangat percaya diri kalau bariernya tak dapat ditembus, namun muncullah iblis yang mirip manusia bernama Rairen. Iblis itu bisa berbicara layaknya manusia seperti iblis yang dilihat
jilat Nei tadi. Iblis itu pun menghancurkan barir milik jinnya. Turnamen dibatalkan karena keadaan darurat dan mereka semua bersiap untuk bertarung. Tenka mengantar anggota non petarung untuk berlindung di asrama seperti Nei dan jinnya. Shushu yang sudah membaik datang bersama Yuki membantu di tengah pertarungan dan Sahara menyelamatkan Shushu saat ada iblis yang hendak menyerangnya dari belakang. Rairen yang berhadapan dengan Himari berkata kalau bukan Shushu dan Sahara orang yang mereka incar. Begitu pula dengan Himari saat dia melihat kekuatannya. Rairen mengeluarkan petir yang menyambar ke arah Himari. Untungnya Yachiho menyelamatkannya sebelum terkena petir itu. Dia terlihat sangat marah dan tak akan memaafkan Rairen karena telah menyerang adiknya. Himari pergi ke arah Kyoka yang bertarung bersama Yuki. Dia berniat untuk menunggangi Yuki bersama dengan Kyoka. Namun Yuki ragu apakah hal itu akan berhasil karena belum pernah dicoba. Kyoka pun berkata kalau itu akan baik-baik saja. Kyoka yakin kalau ada dua majikan, Yuki akan menjadi lebih kuat lagi. Dan Yuki pun berubah saat dia mencium tangan Himari. Yuki berhasil membuka form yang baru dari hasil dua majikan. Dia memiliki rambut Jiraiya yang panjang dan mengenakan armor yang mirip seperti seorang samurai. Tanpa basa-basi, dia mengeluarkan laser yang mirip seperti punya iblis wanita yang dulu dia lawan. Laser itu sangat kuat hingga menghancurkan semua iblis yang ada di hadapannya. Tenka mengkonfirmasi keberadaan dua iblis yang dilihat oleh Nei dan katanya sudah tak terlihat lagi. Tenka pun akhirnya ikut ke medan perang untuk membantu setelah mengkonfirmasi keberadaan dua iblis yang dilihat Nei tadi. Jinna merasa sedih karena tak bisa melihat pertarungan Kyoka dan Tenka yang sangat dia hormati, dan Nei berkata kalau Jinna menyentuhnya, dia bisa melihat mereka bertarung memakai kekuatannya. Semua anggota korps bertarung menggunakan kekuatan yang diaktifkan oleh berkah persik dan senjata khusus yang diberi kekuatan persik. Namun ada pengecualian untuk Kyoka yang telah berlatih di Gunung Suci dan menyempurnakan gaya bertarungnya yang unik untuk menghancurkan keganjilan dan akhirnya memperoleh kekuatan untuk mengalahkan iblis tanpa berkah persik. Karena keistimewaan itu, Kyoka diberikan posisi sebagai ketua, kata Ginna. Yachiho telah berkali-kali memakai kekuatannya melawan Rairen untuk menghindari serangan petirnya, dan dia terkena serangan di tangannya yang membuat Rairen berpikir dia sudah tak bisa mengeluarkan pose yang aneh untuk menggunakan kekuatannya lagi. Namun dia salah, segala bentuk bisa menjadi pose bagi Yachiho yang anggun. Dia mengembalikan waktu dengan berpose yang aneh seperti biasa dan sudah sangat kelelahan setelah mengembalikan waktu. Rairen akhirnya ingin memusnahkan Yachiho dengan bersiap mengeluarkan laser dari mulutnya. Yachiho sudah tak bisa menghindar lagi dan bersiap menerima serangan itu. Tiba-tiba Tenka berada di sampingnya dan berkata kalau dia sudah berusaha keras, membuat Yachiho kaget dibuatnya. Dan Rairen yang melihat itu sedikit kaget karena tak melihat Tenka muncul dari mana. Tenka menyuruh Yachiho untuk beristirahat dan dia akan menggantikan posisinya. Yachiho hanya mengangguk dan meninggalkan tempat itu, memberikan mereka berdua ruang untuk bertarung. Rairen merasa di atas angin karena mendengar perkataan Tenka dan berkata kalau pasukan ada banyak, mana mungkin punya waktu untuk beristirahat. Namun Tenka membalas dengan santai kalau dia sudah menghabisi semua yang akan mengganggu pertarungannya sambil diperlihatkan semua iblis yang telah terbakar habis. Tenka bertanya kepada dirinya apakah dia harus membereskan iblis itu dulu, mengingat masih ada dua pemimpin iblis lainnya. Dan Rairen merasa senang karena akhirnya dia menemukan seseorang yang dapat menghiburnya. Para pembasmi iblis masih terus membasmi iblis-iblis, namun mereka terus berdatangan tanpa henti. Rairen yang berhadapan dengan Tenka merasa murka karena setelah lama menunggu, hanya ada dua orang lawan yang pantas dia lawan. Tenka berpikir kalau dia hanya mengincar para ketua skuad saja. Rairen mengeluarkan gelombang petir untuk menyapu Tenka, tapi Tenka dapat menghindarinya dengan mudah dan berpindah ke belakang Rairen untuk mendaratkan tendangan di kepalanya. Namun, Rairen juga bisa menghindari tendangan dari Tenka. Rairen memandang manusia sebagai makhluk yang cacat. Bahkan Tenka yang memiliki kekuatan hebat pun masih dianggapnya sebagai makhluk yang cacat. Mereka pun saling menyerang satu sama lain dan serangan Tenka berhasil melukainya, membuat Rairen naik pitam, tak terima kalau dia terkena serangan. Dia mengisi kekuatannya dan meluncurkan rentetan sembaran petir yang sangat dahsyat. Dia pikir kalau lawannya akan berakhir setelah terkena serangan lanjutan seperti itu. Namun ternyata dia salah. Tenka tak terkena serangannya sedikit pun.
Tenka pun meneleportasi dirinya tepat di belakang Rairen dan menghantamnya. Kemudian dia meneleportasinya ke udara bersama dengan dirinya. Dia melakukan itu agar dia bisa kembali ke tanah dan mengeluarkan jurus pamungkasnya yang seperti Black Hole, menghisap apapun yang ada di hadapannya. Akhirnya Tenka pun berhasil mengalahkan iblis itu. Himari berkata kalau seperti inilah kekuatan para ketua squad kepada Yuki. Levelnya benar-benar berada di tempat yang berbeda, membuatnya berpikir kalau tujuan Kyoka untuk menjadi komandan yang memimpin semua ketua adalah tujuan yang sangat sulit. Kyoka pun tertawa dan berkata bahwa dialah yang akan menjadi ketua selanjutnya. Setelah pemimpinnya dikalahkan, mereka pun berniat untuk mencari musuh yang tersisa dan menghabisinya. Yuki memutuskan kalau dia akan menjadi pahlawan karena mendengar Kyoka yang begitu semangat ingin menjadi komandan, dan Tenka melihat ke arah Yuki dari jauh karena merasa tertarik seperti biasanya. Mereka kini ada di ruangan untuk berdiskusi terkait masalah iblis ini. Semua iblis yang tersisa telah dibereskan, tapi menurut laporan Nei, masih ada 2 pemimpin musuh yang lainnya. Himari telah memeriksa area sekitar dan pada akhirnya tak menemukan jejak apapun. Tenka tak yakin dengan iblis yang mirip manusia itu telah dikalahkan setelah ditanya oleh Shushu. Nei pun meminta maaf karena dia terlambat mendeteksi musuh yang ada. Tapi Kyoka dan Tenka menyemangati Nei karena sudah menemukan mereka sebelum mereka menyerang. Tenka memuji Yuki kalau dia juga berperan penting pada serangan kali ini. Yuki pun merendah setelah mendengar itu dari mulut Tenka. Tiba-tiba Jinna datang dan ingin meminta tanda tangan Yuki karena telah melihat kekuatannya dan telah paham kalau laki-laki juga hebat. Sedangkan Himari berterima kasih kepada kakaknya karena telah menyelamatkan dirinya dari sambaran petir musuh. Yachiho membalas dengan banyak alasan seperti dia menolongnya karena akan mencoreng nama Azuma kalau Himari terkena serangan musuh. Dan jika Himari sudah sadar bahwa dia itu masih lemah, Yachiho menyarankan agar Himari pulang ke rumah agar bisa dilatih olehnya. Namun, Himari membalas kalau tempatnya sekarang ada di skuad 7, membuat Yachiho membatu karena ditolak adiknya. Insiden ini akan sulit untuk dilaporkan, dan turnamen antar skuad kali ini akan dianggap seri dengan persetujuan dari kedua ketua skuad. Tenka pun merasa sangat disayangkan karena dia tak bisa latih tanding dengan Kyoka. Mereka pun pulang kembali ke markasnya. Yuki menerima imbalan dari kedua gadis yang menungganginya. Mereka membuka baju di hadapan Yuki dengan perasaan malu yang terpahat di wajah mereka. Dan yang membuat Yuki sangat deg-degan adalah karena Kyoka juga akan ikut masuk ke pemandian. Himari mengira imbalannya akan lebih ekstrim karena mereka harus buka baju. Namun ternyata imbalannya adalah membasuh tubuh Yuki. Himari berkata dengan cepat bahwa dia tak perlu merasa malu kalau dia menganggap ini seperti memandikan anjing yang sudah bekerja keras. Sampai membuat Yuki tak paham perkataan Himari saking cepatnya dia berbicara. Kyoka menyandarkan balonnya ke punggung Yuki dan berkata kalau Yuki lebih kelelahan dari biasanya. Yuki merasa ditunggangi oleh 2 orang itu cukup memberatkannya. Kekuatannya sangat besar tapi tak bisa dipakai sembarangan. Mereka pun berencana menyelidiki potensi Yuki. Namun untuk sekarang, Yuki hanya perlu beristirahat dengan ditemani 2 pabrik susu. Nei menggambar penampilan iblis yang dilihatnya saat mendeteksi keberadaan musuh, dan gambar resminya akan dirilis markas pusat nantinya. Penampilan para iblis itu berbeda dengan iblis yang dulu ditemui oleh mereka. Yuki memikirkan iblis yang mirip dengan kakaknya saat ingin tidur. Dia berspekulasi kalau iblis itu tidak ada di sana, karena mungkin mereka beda kelompok atau mungkin ada alasan yang lain. Saat tenggelam dalam pemikirannya itu, dia pun tertidur, dan tanpa dia sadari, Tenka berteleportasi ke dalam kamar Yuki dan hanya memandangnya tertidur. Yuki beserta Himari dan Kyoka mengunjungi asrama skuad 6. Bangunannya terlihat sama dengan asrama skuad 7, namun kata Kyoka, biasanya dalamnya berbeda meskipun luarnya terlihat sama. Tenka pun menjamu mereka dan menanyakan apakah mereka menemui gangguan saat perjalanan kemari. Kyoka menjawab bahwa mereka hanya membasmi beberapa iblis dalam perjalanan dan tak ada gangguan yang serius. Kyoka akan rapat berdua dengan Tenka. Himari diberi perintah untuk mengakrabkan diri
sendiri dengan anggota skuad 6 yang lain, sedangkan Yuki harus membantu pekerjaan bersih-bersih. Pembantu skuad 6 sedang libur dan akan kembali sore nanti, kata Tenka. Yuki membalas kalau sudah seharusnya mereka saling membantu. Tenka pun memberi senyuman kepada Yuki yang membuatnya tersipu malu karena diandalkan oleh seorang kapten. Seperti biasa, Yuki dengan sigap bersih-bersih di dalam asrama. Dia masih malu untuk mencuci pakaian dalam anggota skuad 6, padahal sudah sering melakukannya di asrama skuad 7. Shushu penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Yuki dan mengingat ciuman yang dia berikan padanya. Hal itu membuatnya termotivasi untuk meningkatkan diri dan ingin menggunakan waktu untuk mengasah kemampuannya. Tapi dia harus mulai dari bersih-bersih kamar terlebih dahulu. Yuki harus mengantarkan pakaian Yachiho ke kamarnya. Setelah mengetuk beberapa kali, tak ada jawaban dari Yachiho. Jadi dia berniat untuk menaruhnya di dalam kamar. Saat membuka kamar Yachiho, nampak dengan jelas pemandangan indah kamar yang dihiasi dengan foto-foto dari Himari dari setiap sisi kamarnya. Setelah menaruh pakaian Yachiho, dia kabur karena tak ingin dilihat orang kalau dia telah melihat isi kamar Yachiho. Yuki bertemu Sahara yang lagi tidur dengan hanya mengenakan pakaian dalam di perhentian kaburnya. Dia ingin menyelimutinya agar Sahara tak masuk angin. Sungguh mulia abang yang satu ini. Saat ingin menyelimuti Sahara, dia ditarik dan dipeluk dengan erat karena dikira bantal oleh Sahara. Yuki ingin lepas dari genggamannya, namun sekeras apapun dia mencoba, dia tak bisa lepas sama sekali. Dan pada akhirnya, dia berhenti berpikir untuk lepas dari genggamannya. Yuki berjalan bersama Sahara setelah dia terbangun. Mereka melihat Himari yang sedang memerhatikan Yachiho latihan dan bertanya kalau dia sedang apa. Nampaknya Himari sedang menunggu Yachiho selesai latihan sebelum bicara dengannya. Himari pun bertanya kepada Sahara apakah Yachiho setiap hari latihan seperti itu. Ternyata Yachiho sudah seperti itu bahkan sebelum turnamen antar skuad dimulai. Sahara balik bertanya kepada Himari apakah dia menghormati Yachiho. Meski sikapnya seperti itu, dia punya nilai yang baik dalam seni dan bela diri, dan dia merasa kalau harus meneladaninya, jawab Himari. Sahara berkata kalau dia suka dengan teori kemampuan persik ditentukan oleh karakter dan pengetahuan individu. Misalnya seperti perasaan Himari yang ingin belajar dari Yachiho menjadikan kekuatannya seperti itu, dan kemampuan Yachiho mengendalikan waktu akibat perasaannya yang ingin menghabiskan waktu dengan adiknya, membuat Himari sedikit malu dan membalas kalau itu hanya cocok logi. Yuki pun memberi handuk kepada Himari agar dia bisa punya alasan untuk berbicara dengan Yachiho. Mereka sangat akrab di pandangan Sahara, membuatnya berpikir mungkin mereka bisa lebih dekat lagi kalau Himari melihat isi kamar Yachiho. Membuat Yuki berpikir kalau itu jangan sampai terjadi. Kyoka ingin mencari iblis berwujud manusia karena tak ada pergerakan semenjak serangan terakhir kali. Dia berpikir lebih baik bergerak daripada duduk diam. Mereka pun berencana menyelidiki dari pertemuan pertama dengan iblis yang ditemui Kyoka di kawah bersama dengan iblis dalam jumlah yang besar. Sejauh ini, ada 4 yang mereka temui. Kyoka berkata bukannya Tenka sudah mengalahkan salah satu dari mereka. Namun Tenka sendiri tak yakin. Dia merasa tak berhasil menghabisinya. Kita beralih ke tempat persembunyian iblis, dan benar saja kalau Rairen tidak berhasil dibasmi oleh Tenka. Dia diselamatkan temannya yang bernama Shikoku saat akan memasuki Black Hole Tenka. Rairen masih bisa bertarung saat itu, namun kata Shikoku, dia sudah kalah saat pasukan iblisnya sudah dibasmi habis. Shikoku sudah pernah mengukur kekuatannya saat menghadapi skuad 3. Dia mengalahkan skuad 3 dengan mudah, tapi saat itu ketuanya sedang tidak ada. Dan kali ini, dia ingin melihat kekuatan seorang ketua skuad korps defensi iblis. Dan tak menyangka kalau kekuatan mereka melebihi perkiraannya. Oleh karena itu, rencana Rairen untuk menyerang dengan seluruh pasukan iblis jadi sia-sia. Rairen membela diri kalau seorang ketua memang kuat, tapi dia bisa menang melawannya, dan bertanya kepada Joryu, teman iblisnya yang lain, kalau dia berada di pihak yang mana. Joryu tanpa pikir panjang menjawab kalau dia ada di pihak Shikoku. Karena itu, kali ini mereka akan menjalankan rencana dari Shikoku setelah 8 orang dari mereka berkumpul.
Disitulah penentuannya. Sampai saat itu, mereka akan bergerak di balik layar. Rairen marah karena Shikoku menyebut mereka berdelapan dan tak ingin disamakan dengan para manusia. Giorgio bertanya apa Shikoku tertarik pada manusia, dan dia menjawab kalau manusia itu menarik dan jauh lebih rumit dari dugaannya. Setelah pembahasan Kyoka dan Tenka selesai, Kyoka bertanya apakah ada hal lain lagi. Tenka pun menjawab kalau dia ingin si budak Yuki diberikan padanya. Sejak kecil, Tenka adalah murid yang berprestasi. Berkat itu, dia bisa mendapatkan posisinya yang sekarang sebagai ketua skuad 6. Hidupnya banyak kelebihan, namun terkadang dia merasa bosan saat sendirian. Oleh karena itu, dia ingin punya hewan peliharaan, seorang lelaki yang dapat menghiburnya setelah lelah bekerja. Jika Kyoka setuju untuk memberikan Yuki, Tenka akan membantunya dalam pemilihan komandan berikutnya. Tapi Kyoka menjawab bahwa dia akan menjadi komandan dengan kekuatannya sendiri dan tak akan memakai bawahannya sebagai alat tukar. Saat Kyoka ingin pergi, Tenka berkata bagaimana kalau dia menjalin hubungan pribadi dengan si budak. Shin pun langsung berpindah kepada skuad 7 yang kembali ke markas. Yuki kaget diberitahu Kyoka kalau Tenka menginginkan dirinya. Yuki menjawab kalau dia adalah pembantu skuad 7. Bahkan Kyoka juga sadar kalau Yuki sangat dibutuhkan. Namun dia tak akan ikut campur urusan pribadi Yuki, kata Kyoka. Membuat Yuki berpikir kembali bahwa dia tidak punya banyak waktu pribadi saking sibuknya menjadi pembantu. Yuki yang lelah langsung berbaring di kasur setelah sampai. Dia senang kalau ada gadis cantik seperti Tenka yang menginginkannya. Tapi Yuki ingin menjadi pahlawan, bukan hewan peliharaan. Tenka pun datang ke kamar Yuki, menggunakan kekuatan teleportasinya dan membuat Yuki kaget. Dia datang menemui Yuki diam-diam secara pribadi. Katanya, dia tertarik dengan Yuki dan bertanya apa Yuki mau menjadi pacarnya. Yuki malah kaget mendengarnya, karena bukan menjadi bawahan ataupun hewan peliharaan, melainkan pacaran pada umumnya. Maksud Tenka, Yuki yang seperti hewan peliharaan itu adalah dia yang lucu seperti hewan peliharaan. Dia terkesan dengan ketegaran hati Yuki sebagai budak untuk mengabdi pada majikannya. Tenka pun menempelkan melon badaknya ke Yuki dan melontarkan kata-kata pujian yang sangat berdemek padanya. Seperti Yuki yang lebih muda, membuatnya seperti hewan peliharaan yang menggemaskan. Tenka sangat agresif. Dia langsung mencuri ciuman dari bibir Yuki dan berkata kalau hatinya berdebar dan perasaan itu adalah hal baru baginya. Dia pun kembali mencium bibir Yuki lebih agresif lagi. Yuki berbaring di kasur dan Tenka membuka pakaian terluarnya. Dia menyuruh Yuki untuk tenang karena hanya membuka pakaiannya. Membuat Yuki membalas bagaimana dia bisa tenang dengan keadaan seperti itu. Tenka menyedot baju Yuki dengan kekuatannya. Yuki pun kini setengah telanjang. Tenka sangat tidak sabar ingin mendapat jawaban dari pertanyaannya tadi. Namun, Yuki tak bisa berpikir karena situasi yang dialaminya. Dia pun menunda untuk menjawab pertanyaan Tenka karena terlalu mendadak. Dan karena Yuki tak menolak, Tenka akan memastikan kalau dia tidak bisa lari. Yuki pun akhirnya terselamatkan oleh Shushu yang membuka kamarnya. Tenka ditegur oleh Kyoka, apakah dia terlalu agresif karena sedang merasa birahi. Yuki memiliki pesona yang tak tertahankan, jawab Tenka. Kyoka pernah berkata kalau dia tak akan mencampuri urusan pribadi kepada Tenka. Namun Shushu langsung menyela pembicaraan. Kalau menyusup ke asrama lain di tengah malam sangatlah tidak sopan. Dan Tenka pun menerima keluhan itu. Akhirnya dia pamit kepada Yuki. Himari dan Shushu terlihat tidak senang karena iri kepada Tenka yang begitu dekat dengan Yuki. Keesokan paginya, semua anggota skuad 7 berlatih untuk mengeluarkan kekuatan baru Yuki yang sebelumnya bisa berbeda tergantung penunggangnya, agar menjadi persiapan untuk pertempuran melawan iblis berwujud manusia. Kyoka pun akan meminjamkan kekuatan budaknya pada bawahannya, dan potensi strategi skuad 7 akan berkembang pesat dengan mengoptimalkan karakteristik setiap anggotanya.
Nei pun menaiki Yuki dan menarik rantainya. Seketika membuka form baru Yuki yang terlihat seperti bentuk robot. Mereka akhirnya senang karena percobaannya berhasil, dan Yuki pun mencoba menggerakkan tubuhnya itu. Dan hasilnya, kekuatan dan kecepatannya tak sebanding dengan yang biasanya. Namun indera yang dimilikinya kini lebih tajam dari sebelumnya, baik itu penglihatan maupun pendengaran. Yuki mencoba memfokuskan kekuatan pada matanya, dan penglihatannya meningkat pesat sampai bisa menembus pakaian yang dipakai oleh yang lain. Melihat Yuki kaget dan malu, mereka pun sadar kalau Yuki bisa melihat menembus pakaian mereka, membuat mereka merasa malu. Dengan wajah yang malu, Kyoka pun menyimpulkan kalau kemampuan itu bisa mengungkap iblis yang bersembunyi. Kekuatan peminjaman dari Kyoka ini sangat menguras tenaganya, berbeda dari saat Himari yang mengkaji atau mengkopi kekuatan Kyoka. Setelah Yuki kembali ke wujudnya yang asli, Nei mengecup pipi Yuki sebagai bayaran. Dia pun sontak malu karena badannya bergerak sendiri. Akhirnya, Kyoka pun tahu kalau peminjam kekuatanlah yang harus membayar imbalannya, bukan dirinya sendiri. Karena Shushu ingin melakukan hal yang erotis kepada Yuki, dia pun juga ingin mencoba meminjam kekuatan Kyoka. Kyoka tidak yakin karena Shushu bisa terlibat di pertempuran selanjutnya, dan imbalannya bisa jadi lebih intens daripada yang diberikan Nei tadi. Mendengar hal itu, Shushu membayangkan hal yang sangat intens yang bisa dilakukannya kepada Yuki. Shushu pun menunggangi Yuki dan menarik rantainya. Seketika Yuki berubah ke form yang baru lagi, yang terlihat seperti bentuk golem tanah. Kekuatannya sangat kuat, namun kecepatannya menurun drastis. Meski wujudnya cukup kuat, tapi kalau mudah dipahami, kekuatannya tak perlu dipinjamkan, kata Kyoka. Shushu tak ingin hal itu terjadi, jadi dia memberi pernyataan kalau dia menjadi besar, mungkin Yuki juga akan ikut membesar. Mereka pun mencobanya, dan hasilnya tak berjalan sesuai ekspektasi Shushu. Untuk sementara waktu, mereka memutuskan untuk fokus mempelajari kemampuan Nei dulu. Alarm pun berbunyi, dan nampaknya itu adalah pengingat waktu Nei untuk pergi ke sekolah. Yuki penasaran kenapa Nei bisa masuk korps defensi iblis, jadi dia berniat untuk mengantarnya ke sekolah, sekalian mengobrol dengannya. Mereka pergi lewat gerbang teleportasi antara dunia iblis dan dunia manusia. Nei menjawab alasannya bergabung ke dalam korps pembasmi iblis. Karena ditanya Yuki, pasti berat untuk bekerja sambil bersekolah. Nampaknya jadwal sekolah Nei tidak setiap hari, dan ada kemungkinan dia bisa menemukan kedua orang tuanya yang menghilang tanpa jejak saat dinyatakan terkena dampak bencana kota iblis. Jadi Nei merasa kalau kekuatan penerawangannya bangkit, mungkin karena perasaannya yang ingin menemukan kedua orang tuanya setelah dia memakan buah persik. Yuki pun menyemangati Nei yang imut dengan berkata kalau orang tuanya pasti masih hidup, seperti kakaknya yang juga dia yakini masih hidup. Kyoka dan Tenka lagi asik makan sambil berbincang mengenai iblis berwujud manusia. Komandan mereka berpesan bahwa jika mereka menemukan iblis berwujud manusia, mereka tak boleh bergerak sebelum adanya perintah. Nampaknya, komandan mereka ingin berbicara dengan iblis itu dan menguji tingkat kecerdasan mereka. Namun, ada kemungkinan iblis itu menyerang mereka terlebih dahulu. Jika rencana ini berhasil, misteri kota iblis, masalah iblis, dan bencana kota iblis akan terpecahkan. Namun itu semua terdengar sangat naif di telinga Kyoka. Rapat dengan semua ketua skuad akan diadakan dalam waktu yang dekat. Jadi Tenka menyarankan Kyoka untuk menyampaikan pendapatnya di sana. Kyoka kembali ke asrama bersama Tenka. Yuki memerah karena malu melihat Tenka, dan saat dia ingin mengambilkan air untuknya, tiba-tiba Tenka teleport ke belakang Yuki dan meniup belakang telinganya, membuat Yuki kaget dibuatnya, dan Nei menutup matanya karena merasa tidak boleh melihat hal itu. Alarm pun berbunyi, tanda ada kemunculan iblis. Shushu dan Himari melaporkan banyak gerbang yang muncul saat mereka berpatroli, dan bala bantuan akan dikirim. Tenka ikut bersama Kyoka dan Yuki, dan menawarkan bantuan. Tapi ini adalah wilayah skuad 7, jadi Kyoka menolak bantuannya. Tenka hanya bisa memberi semangat kepada Yuki, dan hal itu membuat Yuki malu. Yuki merasa kalau suasana hati Kyoka sedang buruk, dan benar saja, Kyoka menarik kembali
ucapannya yang pernah dulu dia katakan bahwa dia tidak akan ikut campur urusan pribadi dan berkata dengan lantang kalau Yuki jangan genit dan kesengsem pada ketua skuad lain karena dia adalah budak Kyoka. Mereka pun sangat bersemangat membantai semua para iblis yang ada, bahkan iblis modifikasi tipe baru tak berkutik di hadapan jurus baru mereka. Ternyata iblis modif itu adalah ide dari Shikoku, iblis berwujud manusia yang mereka lawan waktu turnamen. Shikoku menganggap kalau dia sedang bermain dan semua ini masih belum cukup. Yuki berkata kalau teguran Kyoka benar-benar membangkitkan semangatnya dan Kyoka senang mendengarnya. Tenka pun dari kejauhan juga ikut tersenyum melihat Yuki. Dan akhirnya Tenka kembali ke markasnya dan semakin tergila-gila untuk mengenali Yuki lebih dekat dan memilikinya. Dan dia yakin waktu pribadinya tak akan membosankan lagi. Kyoka dan Yuki sedang membasmi iblis-iblis yang mereka temukan, dan insting Yuki sudah mulai terasah. Dia sudah bisa merasakan lokasi iblis yang tiba-tiba muncul dari tanah yang akan menyerangnya. Hal itu membuat Kyoka terkesan dengan kemampuan Yuki. Yuki bertujuan untuk bertambah kuat sampai bisa melindungi Kyoka, membuat imbalan yang diterima Yuki berupa menggendong Kyoka. Hasratnya akan menjadi imbalan yang wajib diberikan oleh majikannya, dan imbalan ini ternyata juga bisa membuat Kyoka malu. Kyoka pun mencium Yuki yang tengah menggendongnya. Saat di asrama skuad 7, Yuki dipuji karena sudah makin memahami perintah secara akurat dan mereka sedang memaksimalkannya, ujar Kyoka. Membuat Yuki tersipu malu akibat dipuji seluruh anggota skuad 7. Tenka yang berada di sana juga ikut memuji. Namun bedanya, dia memuji wajah Yuki yang terlihat lucu ketika sedang malu, membuat Yuki makin malu. Shushu iri melihat Tenka yang dekat dengan Yuki dan dia mengingatkan Tenka bahwa bukankah sudah waktunya dia kembali ke asramanya. Namun semua baik-baik saja, balas Tenka sambil memuji Yuki dengan mengelus kepalanya, dan dia menambahkan kalau Yuki memang mahir. Melihat Kyoka yang menatap dirinya, Yuki mengelak kalau dari dulu dia sudah dilatih oleh kakaknya. Mereka pun penasaran sosok kakak Yuki itu orang yang seperti apa. Sedikit flashback waktu Yuki kecil. Yuki dihadang oleh seorang anak yang sebaya dengannya dan ditemani oleh kakaknya. Kakak anak itu menyuruh Yuki untuk akrab dengan adiknya sambil memaksa kepala Yuki untuk menunduk. Kemudian datanglah kakak Yuki, si Aoba. Pria itu langsung melesat ke arah Aoba, tapi dia dibanting dengan mudah. Yuki juga ikut mempiting anak yang sebaya dengannya itu karena sudah terbiasa dengan gerakan pegulat pro kakaknya. Dan Aoba sangat senang karena hal itu. Itulah yang Yuki ceritakan kepada mereka semua. Mereka menganggap kalau kakak Yuki itu orang yang hebat, dan akhirnya mereka pun makin tahu tentang Yuki. Yuki diberi istirahat untuk hari ini dan Tenka disuruh pulang oleh Kyoka. Nei berkata kalau dia iri setelah mendengar cerita Yuki saat Yuki sudah pergi dari ruangan itu. Hanya Kyoka dan Nei yang anak tunggal di keluarganya. Shushu selalu dimanjakan walaupun dia anak sulung, kata Shushu sendiri, dan Himari menambahkan kalau itu sudah kelihatan dari dulu. Tiba-tiba, Nei merasakan ada orang yang sedang dalam bahaya 4 km ke selatan. Himari dan Shushu pun ditugaskan untuk berangkat duluan menyelamatkan orang itu. Ada orang yang dikejar oleh para iblis, dan saat Himari sampai, mereka langsung membasmi para iblis itu. Setelah membasmi iblis, Himari mendekati orang itu dan menanyakan keadaannya. Namun wanita itu langsung menyerang Himari sampai terpental jauh ke belakang. Ternyata dia adalah iblis berwujud manusia. Himari ternyata menahan serangan iblis itu dengan tameng yang dibuatnya. Jadi kerusakan yang diterimanya tidak begitu parah. Iblis wujud manusia itu kemudian memanggil iblis-iblis yang lain. Himari berkata kalau nama iblis itu adalah Koko, membuatnya kaget kenapa dia bisa tahu namanya. Padahal dia sendiri yang menyebut pukulannya saat memukul Himari dengan pukulan Koko. Komandan Korps Defensi Iblis ingin bernegosiasi dengan mereka, ujar Himari. Namun Koko menolak karena sedari awal tak punya niat untuk berbicara. Yuki yang sedang berada di pemandian sadar dengan tubuhnya yang penuh luka akibat pertarungan, tapi tubuhnya makin kekar karena hal itu. Kyoka langsung masuk ke pemandian bersama Nei. Dia menyuruh Yuki berubah tanpa memakai busana karena Shushu dan Himari sedang dalam bahaya dan tak ada waktu lagi.
Himari sedang bertarung dengan Koko. Pelurunya tak bisa menembus kulit tunggangan Koko saking kerasnya. Himari pun mengubah senjatanya menjadi senjata yang lebih kuat untuk menembus pertahanannya. Karena merasa tembakan itu berbahaya, Koko kabur dari tunggangan iblisnya dan langsung menerjang ke arah Himari, membuat Himari harus merubah tangannya untuk bisa menghindari serangan Koko. Shushu yang sudah membereskan iblis-iblis Kurocho ingin membantu Himari, namun ada iblis yang melesat secara tiba-tiba ke arahnya, dan itu adalah iblis berwujud manusia lainnya. Di lain sisi, Kyoka yang sedang menuju ke tempat bawahannya itu dihadang oleh iblis berwujud manusia bernama Aoba. Saat Yuki ingin menghindar, Aoba berteriak memerintah Yuki untuk jangan bergerak, membuatnya berhenti tiba-tiba dan menghempaskan Kyoka. Yuki pun dililit rambut Aoba dan kabur saat Kyoka sibuk menghabisi iblis Kurocho yang dipanggil oleh Aoba. Akhirnya, skuad 7 berkumpul setelah para iblis pergi membawa Yuki, dan sudah dipastikan tujuan mereka adalah Yuki seorang. Kyoka pun memberi perintah untuk kembali ke asrama, membuat Shushu dan Himari kaget karena mengira akan mengejar para iblis itu. Kyoka lebih mementingkan bawahannya untuk merawat luka terlebih dahulu, sembari mempersiapkan diri. Yuki terbangun dari mimpinya yang memimpikan hari di mana kakaknya hilang dan menemukan dirinya tengah dijilat oleh Koko. Dia ingin bergerak namun ditahan oleh teman Koko. Jadi dia hanya bisa menerima amutan di sekujur tubuhnya yang terluka. Yuki pun sadar kalau dia ditangkap dan saat bangun musuh menjilati tubuhnya, dan sebelum itu ada iblis yang menyebut namanya saat masih bersama Kyoka. Dia akhirnya sadar kalau iblis itu adalah kakaknya. Saat sedang dijilat brutal oleh Koko, Aoba pun datang dan langsung mengunci Koko dengan gaya gulat profesionalnya saat mengira adiknya ditelanjangi oleh Koko. Teman mereka yang satunya meluruskan kesalahpahaman itu, bahwa Yuki sudah telanjang saat berubah ke wujud manusianya, dan Koko menyembuhkan tubuh Yuki yang penuh dengan luka. Liur Koko memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka, dan karena Yuki adalah adik Aoba, dia ingin menyembuhkannya. Saat sudah paham, Aoba pun ingin mentraktir Koko makan enak karena sudah menyembuhkan Yuki. Yuki pun semakin yakin kalau iblis itu adalah kakaknya melihat dari sifatnya yang mirip. Aoba kemudian memeluk Yuki dan berkata kalau dia sudah tumbuh menjadi orang yang hebat, membuat Yuki berkaca-kaca karena bisa bertemu kakaknya yang masih hidup. Aoba pun memberi Yuki pakaian dan ingin menunjukkan tempat itu karena kepala Yuki dipenuhi dengan pertanyaan. Aoba menyebut tempat ini sebagai desa tersamar. Di sekitar situ tak ada pohon persik, bahkan pengintaian korps pembasmi iblis tidak sampai di tempat itu. Ada sekitar 20 orang yang tinggal di sana dan semuanya adalah mantan manusia mirip seperti Aoba. Teman Aoba mengenalkan namanya yang bernama Zenibako Koko dan yang satunya lagi bernama Yuno Naon. Mereka berdua adalah monster sepenuhnya kata Aoba, dan Yuno menganggap kalau mereka itu spesial. Sedangkan Koko menyebut diri mereka setengah manusia dan setengah hantu. Mereka semua bisa seperti ini karena suatu insiden. Namun, yang pasti jiwa mereka masih manusia seutuhnya. Aoba ingin Yuki untuk tinggal di tempat itu dan hidup bersamanya, dan mulai sekarang Yuki tak akan diperlakukan sebagai budak. Yuki pun berkata kalau Aoba tak perlu bersembunyi karena dia adalah manusia. Aoba terlihat kaget mendengar itu. Yuki pun menambahkan kalau mereka bicara dengan korps defensi iblis, mereka pasti melindungi Aoba. Namun tiba-tiba mereka semua terlihat marah dan menganggap korps defensi iblis itu adalah musuh mereka. Yuki diperlakukan sebagai budak dan dilihat dari struktur organisasinya, sudah jelas mereka adalah musuh. Yuki hanya bisa tercengang melihat suasana yang tiba-tiba berubah 180 derajat dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Shushu yang terluka dirawat oleh Himari. Dia sangat mencemaskan Yuki, dan Nei masih belum menemukan di mana Yuki berada meskipun skuad lain sudah diminta untuk membantu pencarian. Kyoka juga masih mengurung diri di kamar semenjak mereka kembali. Himari memberitahu Shushu kalau ada perintah dari komandan untuk tak menyentuh iblis berwujud manusia, membuat Shushu hanya bisa menerima situasi saat ini. Himari pun menyimpulkan kalau mereka menculik Yuki, itu artinya mereka punya tujuan yang penting, dan Yuki pasti akan baik-baik saja. Kyoka ingin menghukum Yuki karena patuh pada orang lain selain dirinya selaku majikan, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Namun Shin langsung berpindah sebelum diberitahu apa yang terjadi kepada Kyoka.
Kembali kepada Yuki dan 3 iblis yang masih marah. Yuki bertanya kenapa Aoba bisa tahu kalau dia ada di kota iblis. Aoba menjawab kalau dia merasakan keberadaan adiknya itu. Dan karena dia adalah kakaknya, mustahil kalau dia tak bisa menemukan Yuki. Dia pun memberitahu Yuki hal yang dulu tak diberitahukannya karena seperti akan memanjakan adiknya kalau diberitahu. Namun karena Yuki sudah tumbuh menjadi orang yang hebat, dia pun mengatakannya kalau poin kegantengan Yuki itu 1 triliun dan menanyakan pendapat kedua temannya. Koko dan Yuno pun hanya bisa mengiyakan apa yang Aoba katakan. Karena Yuki lapar, Aoba pergi untuk mengambilkan makanan. Dan Yuki bertanya kepada teman Aoba apa mereka tidak kerepotan karena kakaknya itu. Mereka kerepotan karena sikapnya yang seperti itu. Namun semua orang di sana menyukai kakaknya, termasuk mereka yang lemah juga sangat menyukai Aoba. Yuki melihat Koko memakan jamur merah dan tertarik karena baunya. Itu adalah jamur yang tumbuh di tempat itu. Yuki menghirup aroma jamur itu dan mulai merasa aneh. Dia berhalusinasi melihat susu gantung Yuno sebagai bakpao dan dengan ganas menyerangnya sampai membuat Aoba heran. Kenapa berpaling sejenak saja bisa terjadi hal seperti ini? Kyoka akhirnya bisa menggerakkan badannya dan memberitahu bawahannya. Artinya, Kyoka harus membayar imbalannya kepada Yuki. Dan itu akan menjadi pemandu mereka ke tempat Yuki berada. Aoba bersama Yuki berbincang-bincang berdua dan melihat buah persik kota iblis di tangan Aoba. Dulu Aoba tidak memakannya saat bersama Yuki karena kata Aoba mengurusnya butuh banyak hal dan sangat merepotkan. Dan ada banyak juga yang tak makan buah persik. Yuki mengira kalau kekuatan Aoba berasal dari persik dan Aoba menjawab kalau itulah penyebab wujud mereka saat ini. Mendengar hal itu, Yuki pun ingin tahu lebih banyak soal itu. Nei tetap berjaga di asrama dan menjadi penghubung dengan markas pusat kalau terjadi sesuatu. Tenka datang bersama Yachiho dan Sahara. Skuad 7 bersama skuad 6 pun akhirnya melakukan operasi gabungan bersama-sama. Kembali lagi bersama Yuki dan kakaknya. Yuno datang ketika Yuki ingin tahu lebih jelas mengenai peristiwa berubahnya bentuk tubuh kakaknya. Dia bersedia menceritakan kenangan kelam yang dimilikinya karena menurutnya Yuki harus tahu dan dia bisa menceritakannya lebih anggun dan jelas kepada Yuki. Dia pernah bekerja sebagai model dan suatu hari dia menjadi korban bencana kota iblis. Yuno sengaja tidak makan buah persik karena mengira jika memakannya saat tua nanti dia akan mendapatkan kemampuan untuk kembali muda. Namun saat dikejar oleh iblis, dia tak punya pilihan lain selain memakan buah persik di kota iblis saat itu. Dan kekuatan persik menjadi tidak terkendali saat Yuno memakannya. Saat dia tersadar, Yuno sudah berada di ruangan gelap dan ada wanita tua aneh yang menatapnya dengan teliti. Yuno diberitahu kalau dia berada di tempat bernama Instansi Yin dan Yang, sebuah fasilitas penelitian untuk mempelajari iblis. Setelah itu, dia sudah tak bisa mencerna apa yang dikatakan wanita tua itu lagi. Yuno kaget saat melihat tubuh anggunnya berubah menjadi iblis, dan dia tak bisa menerima hal itu hingga membuatnya sangat syok. Dia pun diminta untuk membantu dalam penelitian ini untuk mengetahui penyebab hal ini bisa terjadi. Karena Yuno mampu bertahan menjaga kewarasannya, sontak dia menjawab kalau dia tidak mau membantu dan menuntut untuk disembuhkan. Wanita tua itu pun menambahkan kalau seiring berkembangnya penelitian, metode pemulihannya pun akan ditemukan. Mereka pun memohon bantuannya sampai saatnya tiba demi kebaikan umat manusia. Tubuh Yuno pun diperiksa secara menyeluruh dan dijadikan kelinci percobaan. Untungnya, Yuno memiliki kemampuan untuk bersembunyi di dalam benda, jadi dia memanfaatkan celah itu dan membawa rekan-rekannya kabur. Ada juga yang kabur dengan cara lain, ujar Koko, tapi intinya sama saja, dan Koko marah saat melihat luka-luka mereka. Yuki pun langsung memastikan apakah hal yang sama terjadi pada kakaknya, dan Aoba pun sama, sampai di bagian di mana kekuatan persik lepas kendali saat dia memakannya di kota iblis. Tapi bedanya, dia sering lepas kendali. Dia juga harus berjuang menjaga kewarasannya, sampai menemukan tempatnya yang sekarang selama bertahun-tahun. Dan saat kondisi Aoba mulai stabil, barulah dia bertemu dengan yang lain.
Aoba pun berkata kepada Yuki kalau dia pasti paham kenapa dirinya berhati-hati saat menyelamatkannya. Itu karena kegelapan kota iblis sangatlah pekat, dan menurut Yuki, kejadian seperti itu harus dipublikasikan. Namun itu percuma, karena instansi Yin dan Yang adalah organisasi yang mengatakan bahwa keberadaan kota iblis itu menguntungkan negara. Mereka dapat menggunakan kekuatan untuk menghancurkan, dan buktinya itu adalah Yuki yang tak tahu apapun sebelum bertemu mereka. Koko menyuarakan kalau mereka akan menyerbu instansi itu untuk menghancurkannya demi membantu rekan-rekan mereka yang mengalami nasib serupa. Kemudian datanglah iblis tunggangan mereka masing-masing. Tunggangan Koko bernama Kumadouji dan punya Yuno bernama Akura. Sedangkan Aoba, si tanduk tunggal bernama Kidomaru yang sudah pernah ditemui oleh Yuki. Mereka adalah makhluk terkuat bahkan di antara para iblis, tapi menjinakkan mereka sangatlah sulit. Mereka sudah siap untuk bertempur, rute penyerangan sudah ditentukan, dan sudah bisa menyerang kapanpun waktunya. Karena nantinya bisa memakan banyak korban, Yuki pun masih mencoba membuat mereka menceritakan hal itu kepada korps defensi iblis. Siapa tahu mereka mau bekerja sama. Namun bukannya komandan korps mengetahui semua yang dilakukan oleh instansi itu balas Yuno. Karena itu, mereka tak bisa mempercayai siapapun. Aoba berkata dengan yakin kalau mereka akan menemukan cara untuk menyembuhkan tubuh mereka kepada Yuki, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Aoba pun memberitahu kepada rekannya untuk bergerak sesuai rencana, dan ternyata yang dirasakan Aoba itu adalah skuad 6 dan 7 yang sudah sampai di dekat markas mereka. Mereka sudah pergi ke berbagai lokasi menggunakan kekuatan Tenka. Akhirnya, kaki Kyoka menuju ke sebuah batu besar yang nampaknya adalah sebuah gua yang disembunyikan. Dan Tenka pertama kalinya merasa kesal karena baru mengetahui bagaimana rasanya kalau pacarnya diculik. Mereka menyusun rencana dengan prioritas utama adalah menyelamatkan Yuki dan sebisa mungkin menghindari pertarungan. Kalau musuh menyerang duluan, mereka akan berdiskusi sesuai yang diinginkan komandan. Jika lawannya tidak patuh, maka pertarungan diizinkan. Saat mereka ingin menerobos, para iblis menyergap mereka dan Yashiho langsung menghentikan waktu untuk menghabisinya. Kemudian Koko pun keluar dari gua bersama Kuma. Hal itu menguntungkan mereka karena jalan masuknya kini terbuka. Sahara dan Shushu pun akan menahan Koko selagi yang lain menyelamatkan Yuki. Gua ini sangat berbeda dengan yang dimasuki tim ekspedisi, kata Kyoka. Guanya sangat sempit dan tak ada persik di sana. Tenka menyarankan agar mereka berteleportasi ke bagian terdalam gua. Namun mereka langsung disambut oleh Akura. Tak ingin pergerakan penyelamatan mereka terhenti, Himari dan Yashiho lah yang akan melawannya kali ini. Dan para ketua pun pergi dengan berteleportasi. Akhirnya, Kyoka menemukan Yuki. Tenka dengan sigap berteleportasi ke belakang Aoba untuk mengambil Yuki saat Aoba baru menoleh ke arah mereka. Makanya dia tidak melihat gerakan Tenka. Mereka pun langsung pergi dari tempat itu menggunakan kekuatan Tenka setelah mendapatkan Yuki. Mereka bersembunyi di tempat yang aman untuk sementara, karena Kyoka harus memberikan imbalan yang tertunda. Kalau tidak, pergerakannya akan dibatasi. Kyoka pun mengulum jari Yuki dengan lembut. Di saat yang bersamaan, Yuki sadar kalau Kyoka mengetahui lokasinya dari bayaran atas kemampuannya itu. Melihat Kyoka yang asik dengan Yuki, Tenka akhirnya juga ikut-ikutan mengulum jari Yuki, dengan alasan kalau dia melakukan itu untuk memberikan imbalan karena dia sudah bekerja keras. Kyoka ingin segera menyelesaikan imbalannya agar bisa menjemput Himari dan yang lainnya. Tapi itu tidak bisa mengalihkan pikiran Yuki dari mereka yang mengulum jarinya dengan sangat erotis, seperti orang-orang yang sedang mengulum sesuatu saat main bertiga. Mereka pun tiba-tiba bersiaga saat Aoba datang. Kyoka sudah bisa bergerak dengan bebas. Saat Aoba menyerang, Yuki melindungi mereka dan pergerakan Aoba ikut terhenti. Yuki menjelaskan kepada Kyoka kalau dia adalah kakaknya dan menceritakan semua yang terjadi kepada Kyoka dan Tenka. Kenapa kakaknya bisa menjadi seperti itu. Sahara masih bertarung dengan Koko dan dibantu oleh Shushu. Koko masih terus menolak untuk berdiskusi dengan mereka, dan tanpa mereka sadari, ada iblis wujud manusia yang memantau mereka dari langit.
Himari dan Yachiho juga masih bertarung. Di penglihatan Yuno, Yachiho menghabisi para iblis tanpa melihat ke arah mereka berada, membuatnya bingung dengan apa yang dilakukan olehnya. Selama Yuno belum memahami kemampuan lawannya, dia tak akan menyerang dengan membabi buta. Kembali kepada Kyoka, mereka sudah diberitahu oleh Yuki apa yang sudah terjadi kepada orang-orang yang berada di sana, dan dia juga ingin menghancurkan instansi Yin dan Yang itu. Namun Aoba dan rekannya hanya bergerak atas kemauan mereka sendiri, dan kalau ada yang menghalangi, mereka akan menghabisinya. Tenka bertanya apakah dia akan menggunakan para iblis untuk membuat keributan. Aoba hanya membalas kalau percaya pada dua orang dalam organisasi tak ada gunanya. Hal itu akan menimbulkan banyak korban, tambah Kyoka. Namun mereka juga adalah korban, ujar Aoba. Yuki berkata kepada kakaknya kalau dia hanya perlu percaya kepada Kyoka karena dia adalah atasannya. Tapi Aoba tak bisa percaya kepadanya karena Yuki diperlakukan seperti budak, bahkan sampai dirantai. Yuki pun menjelaskan kalau itu atas keinginannya sendiri menjadi budak Kyoka demi menjadi pahlawan. Akhirnya negosiasi tidak berakhir dengan baik dan Aoba mengikat juga menyumpal mulut Yuki. Aoba juga menyuruh mereka pergi karena pertarungan yang ditujukan untuk instansi akan segera dimulai. Tenka melihat sosok Aoba yang seperti itu sebagai kakak yang sangat baik. Aoba memanggil si tanduk tunggal dan akan menjadi lawan Kyoka, sedangkan dia melawan Tenka. Tenka memperkenalkan dirinya sebagai pacar Yuki dan memanggil Aoba dengan panggilan Onesan, membuat Aoba marah sampai ingin menghajarnya. Pertarungan Koko dan Sahara makin memanas, dan saat Koko lengah, Sahara mendaratkan pukulan di wajahnya. Namun pukulannya tidak bisa kena karena lendir yang licin di wajah Koko membuatnya terhindar dari pukulan itu. Sahara pun diterbangkan ke langit dengan tendangan Koko. Shushu menangkap Kuma yang akan menggigit Sahara dan ingin meremukkannya. Namun ternyata Kuma sangatlah keras, sampai Shushu yang sudah jadi besar tak bisa meremukkannya. Kuma pun dibanting oleh Shushu dan diinjak, tapi tidak ada damage sama sekali. Kuma pun kembali ke sisi Koko. Mereka adalah lawan dengan kombinasi terburuk bagi duo kekuatan fisik ini. Tembakan Himari tak ada yang bisa menembus pertahanan Akura. Jadi Yachiho yang harus mengalahkannya. Dia menghentikan waktu dan langsung berlari agar bisa menembaknya dari dekat. Akura pun tertembak. Namun sesaat sebelum kehilangan kesadaran, dia mengayunkan tombaknya dan membelah baju Yachiho sampai ke pakaian dalamnya. Hal itu membuka kesempatan kepada Yuno untuk menyerang Himari dari belakang. Joryu melaporkan kalau dia menemukan apa yang dicari oleh Shikoku kepadanya, dan mereka sedang bertarung dengan korps defensi iblis. Shikoku pun berkata kalau sudah saatnya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya dan kawannya adalah dewa. Joryu akan membuat kehadiran Shikoku makin meriah, dan mereka pun akan berangkat ke sana. Nei mengkhawatirkan para anggota Squad 7 yang sedang pergi keluar untuk menjalankan misi karena dia tidak ikut ke dalam misi tersebut. Di lain sisi, Kyoka dan Tenka sedang bertarung dengan Aoba dan Kidomaru. Aoba menyemburkan laser kepada musuhnya, tapi tidak berhasil mengenai mereka. Selagi menghindari serangan laser itu, Kyoka menghindari berbagai serangan Kidomaru dan membalikkan serangan kepadanya. Dia sangat merasa tenang saat ini karena setelah membahayakan bawahannya sebelumnya, dia akhirnya bisa berpikir dengan tenang dan tak terbawa emosi. Dia pun kembali beradu serangan dengan Kidomaru. Kekuatannya menurun karena tak bersama Yuki. Namun itu tidak masalah karena dia akan menebas Kidomaru sebanyak jumlah orang yang pernah dibunuhnya. Tenka menyerang Aoba yang ingin memperpendek jarak antara mereka. Kekuatannya tak hanya berteleportasi, tapi bisa menggunakan black hole yang dapat menghisap lawannya. Aoba pun bergerak dengan super cepat agar Tenka tak bisa menggunakan kekuatannya padanya. Jadi Tenka akan menggunakan serangan area. Selagi menyiapkan jurusnya, Aoba menyerangnya. Namun Tenka berhasil teleport sebelum terkena serangan itu. Aoba benar-benar mengamuk saat ini, padahal ini adalah tempat tinggal mereka, kata Tenka. Mereka akan meninggalkan tempat itu, dan semua teman-temannya sudah mengungsi, balas Aoba. Jadi dia tak perlu segan-segan menghancurkan tempat itu. Tenka memperingati Aoba kalau memakan buah persik secara berlebihan akan membahayakan tubuhnya. Namun ternyata itu sudah menjadi sumber energi setelah tubuhnya berubah. Kekuatan Aoba pun meningkat drastis. Dia akan membasmi musuhnya, terutama wanita berbahaya
berbahaya seperti Tenka yang mengaku sebagai pacar adiknya. Tenka menganalisa seluruh kekuatan Aoba yang sudah dikeluarkannya sampai saat ini, dan kekuatannya sangat merepotkan hingga membuatnya hanya bisa kabur terus-menerus. Dan Aoba kali ini akan menunggu saat dimana Tenka kelelahan karena terus berlari menggunakan kekuatannya. Tenka bisa berteleportasi secara beruntun sebanyak 666 kali, dan dia akan menggunakan itu untuk bertahan sampai Kyoka menang melawan musuhnya. Pertarungan Shushu dan Sahara melawan Kuma dan Koko masih berlangsung. Setelah diserang berkali-kali, Koko bisa sembuh dari luka berkat kekuatan lendirnya yang meningkatkan daya tahan dan ketangguhannya. Shushu ingin segera menyelamatkan Yuki katanya, dan Koko membalas kalau orang yang ingin diselamatkannya itu telah dijilat sekujur tubuhnya olehnya, membuat Shushu membayangkan hal yang erotis yang terjadi kepada Yuki. Koko pun menambahkan kalau bosnya juga ikut memanjakannya, dan makin liarlah fantasi erotis Shushu mendengar hal itu dari Koko. Koko menegaskan kalau Yuki sudah menjadi milik mereka, yang membuat Shushu marah. Menurut Sahara, iblis besar bernama Kuma itu adalah monster yang menimbulkan bencana kota iblis di Kagoshima 8 tahun lalu, membuat mereka harus menghentikan kelompok iblis berbahaya ini. Akhirnya, Shushu mengusulkan untuk menggunakan formasi es untuk melawan Koko. Dia pun memprovokasi Koko akan kalah dengan formasi ini, membuat Koko termakan provokasinya. Shushu pun mengangkat Sahara dan menginjak tanah. Seketika asap yang tebal bermunculan. Alhasil mereka pun kabur. Sahara yang dikejar Koko tiba-tiba berbalik dan melempar Shushu yang mengecil di tangannya melesat masuk ke dalam badan Kuma. Shushu pun menghancurkan tubuh Kuma dari dalam dengan menjadi besar dari dalam tubuhnya. Sahara dengan sigap menyerang Koko di udara dengan taring Kuma yang terlepas. Seketika mereka pun kalah di tangan korps defensi iblis. Namun kelihatannya tubuh Koko dan Kuma yang terluka bisa kembali utuh dan sembuh. Yachiho yang melihat Himari berada di posisi yang kritis, memundurkan waktu dan membuat dirinya begitu protektif kepada Himari. Dia menggunakan kekuatannya untuk menghalau semua serangan musuh yang dilancarkan kepada Himari. Dia sadar kalau tak bisa menggunakan kekuatannya secara beruntun, membuatnya lengah dan diserang dari belakang oleh Yuno, dan dia pun dilindungi oleh adiknya. Himari paham sebanyak apa kakaknya melindunginya, dilihat dari keringatnya yang sangat banyak, dan akhirnya kali ini Himari yang akan melindunginya. Setelah sedikit berhenti, Yachiho akhirnya bisa menggunakan kekuatannya lagi. Dia mengangkat satu tangannya agar bisa bereaksi tepat waktu, menggunakan kekuatan yang harus berpose kalau mau digunakan. Himari pun berpikir kalau posisi mereka bisa membuat musuh pergi untuk menyerang ketua mereka saat ini kalau tidak bergerak. Mereka pun berdiskusi, dan Himari akan memakai kartu as yang selama ini disimpannya. Dia melepas ikatan di rambutnya dan seketika rambutnya berubah menjadi senapan yang sangat banyak dan menghujani segala penjuru gua dengan tembakannya. Saat berhasil menemukan Yuno yang bersembunyi, Yachiho menggunakan kartu asnya yang membalikan waktu ke 10 detik yang lalu. Dan sebelum Himari melepas ikatan di rambutnya, dia memberitahu adiknya kalau rencananya telah berhasil. Dengan sigap, Himari menembak ke arah yang ditunjuk Yachiho, dan Yuno pun berhasil dikalahkan. Kembali kepada Tenka yang masih terus-menerus kabur dari Aoba. Tanpa sadar, Aoba dituntun ke dekat Kidomaru, dan Kyoka yang juga dekat dari situ menyerang Aoba untuk mematahkan ritme serangannya. Karena sudah tahu gerakannya, Tenka pun mengeluarkan black hole ke arah yang akan dilewati Aoba. Tapi dia tidak sanggup untuk menyerang dan melukai kakak dari seseorang yang disayanginya, yang membuat kekuatannya terlepas begitu saja. Aoba akhirnya melasar Tenka, dan hasilnya Tenka kalah terkena serangan itu. Aoba bertanya kenapa dia tidak jadi menyerangnya barusan. Yuki pasti akan sedih kalau dia menghabisi kakaknya, jawab Tenka. Dia sendiri pun terkejut karena tak bisa menyerang musuhnya dan merasa benar-benar gagal. Kata Aoba, Tenka tak usah mencemaskan dirinya karena dia sudah tangguh. Namun yang membuat Aoba senang adalah karena dia memikirkan perasaan Yuki, yang membuatnya tersenyum lebar kepada Tenka dan diberitahu kalau dia adalah orang yang baik. Tenka pun tiba-tiba halu melihat masa depan yang indah bersama Yuki dan kakaknya. Dan lagi-lagi dia memanggil Aoba sebagai kakak, membuat Aoba menyela kalau dia bukan kakaknya. Tenka tidak apa-apa, namun akan sulit baginya untuk kembali bertarung. Aoba bersedia membiarkan mereka kabur, tapi tak akan menghentikan langkah mereka untuk mengamuk.
Koko dan Yuno pun datang melapor kalau mereka telah dikalahkan. Mereka menggunakan banyak iblis untuk menjadi umpan agar bisa kabur, dan musuh mengikuti mereka kemari. Kemudian datanglah para anggota skuad lainnya, dan mereka semua pun berkumpul. Di saat mereka akan bersiap-siap untuk bertarung lagi, para iblis yang dulu menyerang turnamen skuad 6 dan 7 datang dari atas. Kemunculan mereka mengagetkan orang-orang. Mereka turun dengan sangat keras ke tanah. Tiba-tiba, Joryu sudah mencekik kedua teman Aoba. Dilihat dari perkataan Shikoku, sepertinya mereka ingin membawa Koko dan Yuno pergi. Yachiho kaget karena mengira Aoba berteman dengan mereka. Rupanya tidak sama sekali. Mereka tak mau disamakan dengan para makhluk setengah matang itu, dan menyebut diri mereka sebagai 8 dewa petir. Sosok yang menyatukan para iblis dan pembawa kehancuran bagi umat manusia. Kuma menyerang mereka, tapi Joryu menginjak tanah yang membuat semuanya terhempas begitu saja. Aoba yang marah kini menyerang mereka, namun Kidomaru memukul Aoba yang melesat ke arah musuhnya itu. Dia sudah terkena gigitan dari ular Shikoku yang membuat Kidomaru kembali mendapatkan kebuasan alaminya, dan sepertinya Aoba sudah tak kuat untuk bangkit lagi. Jadi saat Kidomaru ingin menyerang Aoba, dia ditolong oleh Yuki dan Kyoka. Yuki marah karena kakaknya dilukai dan akhirnya akan melawan Kidomaru bersama kaptennya. Saat kecil, Tenka sangat suka merayakan musim semi. Dia begitu menyukai pohon sakura yang bermekaran dan menginginkan untuk terus hidup bersama semuanya di tempat itu. Begitulah pikirnya. Namun semuanya berubah saat si tanduk tunggal menyerang tanah kelahirannya. Kini Kyoka dan Yuki beradu dengan Kidomaru. Mereka menyerang berbagai sisi untuk memojokkannya. Sedangkan Joryu mengajak Shikoku untuk kembali ke markas mereka. Namun dia masih ingin melihat pertarungan panas yang masih berlangsung. Jadi Joryu pulang duluan dengan membawa Koko dan Yuno yang pingsan bersamanya. Yuki menepis pukulan Kidomaru dan memusatkan kekuatan di kepalan tangannya. Saat mereka beradu pukulan, tangan Kidomaru hancur oleh pukulan Yuki. Tak berhenti di situ, Yuki juga mematahkan tangan kiri musuhnya dengan mudah. Dia punya alasan yang membuatnya tak boleh kalah, yaitu karena kakaknya dan anggota skuad lainnya. Setelah kedua tangannya rusak, Kidomaru berubah bentuk, mirip seperti lobster dengan 4 kaki. Dia menyeruduk Yuki dan menghempaskannya. Setelah Yuki bangkit dari hempasannya, Yuki melihat anggota skuad yang tak sadarkan diri di belakangnya, dan akhirnya dia menahan serangan kedua musuhnya dengan memusatkan kekuatan pada mulutnya. Shikoku yang melihat itu merasa gembira dan sangat menarik perhatiannya. Kyoka yang punya kesempatan kini menebas tanduk dan tangan kanan Kidomaru, membuatnya berubah kembali ke wujud asli. Kyoka tak melepaskan kesempatan itu. Dia dengan sigap merantai tubuh musuhnya, dan Yuki bertugas menahan rantainya agar tetap terkunci. Akhirnya Kyoka memberikan tebasan terakhir yang sudah dihasahnya selama bertahun-tahun hanya untuk hari ini, dan Kidomaru pun terbelah oleh serangan mematikan itu. Shikoku langsung pergi dari hadapan mereka saat pertarungannya selesai. Nampaknya dia bisa berteleportasi seperti Tenka, dan Kyoka pun mempersembahkan momen saat ini untuk tanah kelahirannya. Shikoku yang kabur telah melihat kekuatan ketua skuad 7 dan katanya dia lumayan kuat, tapi dia lebih tertarik dengan pria yang ada di sampingnya. Siapa lagi kalau bukan Yuki. Tenka meneleport semua anggota skuad yang pingsan untuk dibawa kembali ke markas. Yuki pun bertanya kepada Aoba apakah lukanya parah, dan sepertinya dia baik-baik saja. Kemudian Tenka datang lagi, tidak sampai 1 atau 2 menit. Dia tak perlu tergesa-gesa untuk kembali karena lukanya begitu parah. Namun kata Tenka, ini adalah masalah keluarga. Sudah semestinya dia kembali dengan sangat cepat. Dia juga menyampaikan kalau Kyoka tak perlu khawatir karena anggota lainnya sudah diatasi oleh Nei dan berhasil sampai di asrama. Akhirnya, kini Aoba sudah tak berniat memulai kerusuhan lagi. Semua iblis yang dikumpulkannya sudah dibasmi. Koko dan Yuno juga telah ditawan, tapi Aoba akan menyelamatkan kedua temannya itu. Kyoka menawarkan Aoba untuk dilindungi karena mereka tak perlu bermusuhan lagi, kecuali Aoba ingin memulai kerusuhan, dan mereka adalah korban bencana kota iblis. Kyoka juga akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kedua teman Aoba, dan Tenka pun akan ikut membantu. Juga mereka tak akan membiarkan instansi Yin dan Yang ikut campur.
Aoba menolak tawarannya. Dia percaya dengan Kyoka dan Tenka, namun dia tak bisa mempercayai seluruh organisasinya. Yuki berkata kalau kakaknya sudah tak bisa tinggal di sini lagi. Mereka masih punya persembunyian lain, dan rekan-rekannya juga sudah dievakuasi, jawab Aoba. Dia harus menjaga mereka semua. Tenka pun berkata, kalau Aoba punya tempat persembunyian lain, dia punya pilihan untuk tidak menerima perlindungan. Kalau teori instansi Yin dan Yang benar, kemungkinan besar sang komandan Korps Defensi Iblis sudah tahu, ujar Kyoka. Bagi yang tak tahu, posisi komandan itu adalah posisi tertinggi di Korps Defensi Iblis. Bisa dibilang atasan Kyoka. Komandan punya sifat patriotik, tapi dia juga cukup menakutkan. Tenka tak sanggup menyerang kakak Yuki, namun kalau itu komandan, pasti beda cerita. Untuk sekarang, lebih baik mereka tetap bersembunyi, dan mereka perlu menyelidiki instansi itu terlebih dahulu. Yuki sedih karena mau sampai kapan kakaknya dan yang lain harus bersembunyi. Jawabannya sangatlah mudah, kata Kyoka. Bagian ini pun dipotong dan akan dilanjutkan nanti. Mereka pun kembali ke markas, dan Nei sangat senang Yuki bisa pulang dengan selamat. Kondisi Himari dan yang lain juga akan pulih sekitar 2-3 hari. Tenka pun ingin kembali untuk mendapatkan perawatan, sekalian ingin mengecek kondisi bawahannya. Yuki sepertinya ingin berterima kasih kepadanya sebelum dia pergi. Belum sempat berkata-kata, Tenka akan memberikan imbalan kepadanya saat mereka hanya berdua, ujarnya, membuat Yuki sedikit malu. Nei pun berkata kalau dia ingin mengurus pakaian ganti Himari dan Shushu, dan Kyoka akan mandi duluan. Yuki pun diperintah untuk berjaga jika ada serangan musuh. Setelah Kyoka pergi, Yuki nampak sedih karena banyak orang yang terluka karenanya, dan Nei menyemangatinya kalau dia harus berusaha keras demi mereka yang sedang dirawat. Dia menyuruh Yuki untuk makan saat lapar dan tetap bersemangat. Itu adalah perintah dari Nei sebagai atasannya. Karena Yuki lapar, Nei pun mengambilkannya makanan. Saat Kyoka selesai mandi, dia melepaskan kekuatannya, dan sebelum imbalannya dimulai, Yuki disuruh untuk mandi dan datang ke kamar kaptennya setelah itu. Waduh, aku juga mau sih. Kini Yuki berada di kamar Kyoka. Dia diberi imbalan yang sangat erotis kali ini. Kyoka hanya menggunakan pakaian dalam dan menaiki Yuki. Kemudian dia berkata kalau imbalan kali ini adalah tidur bersama. Halah, kecewa penonton. Kyoka memberikan ciuman hangat ke Yuki, dan dia pun berbaring di sebelahnya. Dia berkata kalau tak bisa tidur, Yuki akan kelelahan dan imbalannya tak akan selesai. Masalahnya, Yuki belum mengantuk, jadi Kyoka mengusulkan untuk melakukan hal itu. Dia pun mengunci Yuki dengan berbagai gerakan gulat profesional seperti yang biasa kakak Yuki lakukan kepada Yuki saat dia masih kecil. Dia ingin menunjukkan kalau dirinya adalah majikan yang sebenarnya, karena Yuki lebih mematuhi kakaknya dan membuat dirinya tertangkap, dan Yuki mulai takut pada dirinya yang mulai menikmatinya. Saat Yuki tertidur, Kyoka memeluknya, dan dia pun juga ikut tidur bersamanya. Di tempat persembunyian iblis yang menculik Koko dan Yuno, Rairen bertanya kenapa dia membawa 2 orang. Katanya untuk berjaga-jaga kalau dia tidak mau makan salah satunya, karena dewa ini pilih-pilih makanan. Hanya dewa ini yang butuh makanan untuk tumbuh, tapi dengan begitu dia akan menjadi dewa yang sangat kuat, dan dewa itu pun memakan teman Aoba. Skuad 6 dan 7 mengadakan pesta sebagai ucapan selamat atas kesembuhan mereka. Yuki lah yang telah menyiapkan makanannya, dibantu oleh atasannya si Nei. Mereka terlihat senang karena masakan Yuki terkenal enak. Aromanya juga sangat sedap. Himari tertarik dengan hidangan penutupnya, yaitu ramen. Namun Yachiho berkata kenapa Himari bisa tertarik dengan makanan orang awam. Himari pun menegaskan kalau Yachiho tak usah memakannya. Namun seperti biasa, Yachiho bersikap dingin dengan jawabannya yang ingin memastikan rasa putus asa di lidah Himari sebagai tugasnya. Lalu Sahara menyela kalau sebenarnya Yachiho juga suka. Dia kadang suka diam-diam makan kudapan. Yachiho tak ingin orang tahu, jadi dia menyuruh Sahara untuk tak mulut ember. Mereka pun bersulang dan menikmati apa yang ada di atas meja, juga mempererat hubungan mereka dengan saling mengobrol satu sama lain. Shushu dan Himari pun baru menyambut Yuki pulang karena mereka sedang dirawat sebelumnya, membuat Yuki sedikit berkaca-kaca.
Kita sedikit flashback kejadian saat bersama Aoba. Kyoka berkata akan menjadi komandan dan mengubah kebijakan Korps Defensi Iblis, lalu membasmi para iblis dan melindungi Aoba dan yang lainnya. Kemudian menemukan cara untuk menyembuhkan mereka. Aoba pun bisa sedikit tenang kalau sudah seperti itu. Gua pun akan runtuh dan tak bisa bertahan lebih lama lagi. Yuki mengajak kakaknya untuk keluar, namun Aoba memeluk Yuki dengan erat, lalu memberinya suatu benda untuk diperbaiki. Dia pun pergi ke tempat yang berbeda. Aoba akan selalu mengawasi adiknya itu, dan Yuki pun berkata kalau dia pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan kakaknya. Membuat Aoba tersenyum senang karena melihat Yuki yang sudah tumbuh semakin kuat. Saat ini, Yuki memiliki tujuan lain selain menjadi pahlawan, yaitu ingin menyembuhkan kakaknya. Itulah alasannya bertarung. Dan keesokan paginya, Yuki dibangunkan Tenka yang sudah berada di atas badannya. Seperti biasa, Yuki masih kaget karena Tenka yang tiba-tiba berada di kamarnya. Dia ingin memberikan imbalan di saat mereka sedang berdua. Namun peristiwa baik ini harus tertunda karena Kyoka yang datang untuk membangunkan Yuki. Tenka pun diberitahu bahwa banyak pekerjaan yang menumpuk selagi dia absen dan membuat Tenka akan kembali di lain waktu. Kyoka pun marah karena Yuki sepertinya belum paham siapa majikannya yang sebenarnya. Dia pun diberi kuncian pegulat lagi. Yuki pun terlihat kelelahan sebelum dipanggil oleh Himari. Himari sendiri ingin meningkatkan kemampuan persiknya dan dia membutuhkan bantuan dari Yuki. Di lain sisi, Shushu sedang berusaha menahan diri untuk tidak mendekati Yuki dengan tergesa-gesa. Dia akhirnya menggunakan kepalanya untuk bertindak. Nei pun menerima sinyal menandakan ada iblis yang muncul dan menginfokannya ke seluruh anggota. Akhirnya skuad 7 kembali beraksi untuk membasmi para iblis. Yuki sudah menunduk duluan untuk mencium tangan Kyoka sebelum diperintah, dan dia pun berubah. Kemudian mereka pergi menyusul anggota lain yang sudah bergegas pergi duluan. Dan inilah kisah mereka berdua untuk menjadi apa yang mereka impikan. Ditambah kakak Yuki yang akan menyelamatkan teman-temannya.